Thank Ya, you. ya. Pagi, Bro Darwin. Halo, halo. Pagi, Bro Sofyan. Halo, Selamat halo, pagi, Pak ya, Darwin. halo. Yes, pagi semuanya. Pagi semuanya, ya. Pagi, Pagi. Luar biasa ya. Hari ini kita kedatangan speaker yang sangat luar biasa, teman-teman ya. Agency of the Year, teman-teman ya. 2016 ya, Bro Darwin ya. Ya, Luar biasa 2016. dahsyat. Ya, tetap tiap tahunnya tetap berprestasi luar biasa. Oke, ya. Oke, sebelum mulai kita boleh lihat tanda pas dari Bro Darwin. Silakan Pak Ananda dibantu tanda pasnya. You know the bed feels warmer, sleeping here alone. You know I dream in color and do the things I want. You think you got the best of me, think you've had the last laugh, bet you think that everything good is gone. Think you left me broken down, think that I'll come running back. Maybe you don't know me 'cause you're dead wrong. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes a fighter. Footsteps even lighter. Doesn't mean I'm over 'cause you're gone. What doesn't kill you makes you stronger, stronger. Just me, myself, and I. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. You heard that I was starting over with someone new. They told you I was moving on over you. You didn't think that I'd come back swinging. You tried to break me, but you see what doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes a fighter. Footsteps even lighter. Doesn't mean I'm over 'cause you're gone. What doesn't kill you makes you stronger, stronger. Just me, myself, and I. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. Thanks to you, I got a new thing started. Thanks to you, I'm not the broken hearted. Thanks to you, I'm finally thinking about me. You know, in the end, the day you left was just my beginning. In the end, what doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes a fighter. Footsteps even lighter. Doesn't mean I'm over 'cause you're gone. What doesn't kill you makes you stronger, stronger. Just me, myself, and I. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes you stronger.
Oke, teman-teman ya, kita sambut Pak Darwin Cemerlang, beri aplausnya teman-teman, meskipun resume ya. Oke. Thank you ya, Novi, thank you Sofyan, thank you Ko Michael ya buat undangannya hari ini ya. Senang sekali bisa ketemu lagi ya buat dengan teman-teman semuanya di Sinergi ya. Saya dikasih tugas nih sama Novi, Ko sharing ya Ko untuk ini untuk Sinergi, topiknya itu tentang apa yang dilakuin di saat-saat seperti sekarang teman-teman ya. Thank you. Sebelumnya saya ingin ucapin Happy Chinese New Year buat teman-teman yang ngerayain Chinese New Year ya. Kali ini suasananya beda ya, karena pandemi ya. Jadi nggak ada paicia. Kalau di Medan nggak ada paicia, jadi nggak ada ini ya, nggak ada ketemu gitu ya. Agak beda ya, tapi kita harus menikmati ya, enjoy ya. Terus saya juga sepertinya belum terlambat untuk ngucapin Happy New Year buat teman-teman semuanya, karena ini masih Februari ya kan, masih memasuki tahun yang baru. Ini tentunya 2021 ini pasti akan jadi tahun yang luar biasa ya. Saya mungkin nggak usah dijadiin co-host deh, karena saya nggak share screen. Nanti yang share screen saya dibantu oleh Steven ya. Steven yang bantu saya share screen. Saya dijadiin ini aja, partisipan aja supaya bisa fokus ya. Thank you. Ya, oke. Teman-teman, saya akan sharing 1 jam ke depan ya. Apa sih yang gua lakuin di tahun kemarin dan tahun ini ya, yang gua lakuin. Jadi kalau teman-teman rasa cocok ya, boleh di ini copy paste gitu ya. Tapi kalau sepertinya itu nggak cocok di Surabaya, cocoknya cuma di Medan, udah jangan diikutin. Jadi saya cuma berbagi aja apa sih yang gue lakuin di tahun kemarin, dan sekarang saya gimana untuk jalanin Prudential-nya ya. Teman-teman, saya akan bagi 2 topik ya. Jadi topiknya itu tentang rekrut dan tentang selling ya teman-teman ya. Apa yang gue jual dan rekrutnya ngebangun bisnisnya seperti apa. Suara saya jelas nggak ya? Sorry. Oke ya, oke. Lanjut ya. Oke. Thank you. Next ya, Steve. Ya. Jadi teman-teman, sebelum saya ngomong tentang apa yang gue lakukan di rekrut dan di selling, teman-teman ya, ini selalu menjadi prinsip buat saya dan buat tim saya dan buat leader-leader dan agent saya. Orang yang gue rekrut, leader-leader saya, agent-agent saya, ini saya selalu jadiin ini sebagai prinsip utama ya, menjalankan bisnis, membangun bisnis di Prudential. Prinsipnya adalah, teman-teman, kalau yang udah lewat, teman-teman ya, itu udah berlalu gitu loh ya. Jadi tahun kemarin itu baik kita dapat prestasi ya, atau kita dapat promosi ya, congrats ya buat teman-teman yang capai production club, yang promosi ya, itu luar biasa ya, karena tahun kemarin itu bukan tahun yang gampang ya. Itu udah lewat gitu. Jadi baik itu prestasi, baik itu kegagalan, itu udah lewat gitu. Jadi saatnya sekarang kita harus punya mindset yang sama. Kita mau ngapain nih di tahun 2021? Hidup ini bukan untuk masa lalu ya. Jadi kita itu kan hidup untuk membangun masa depan yang lebih bagus ya. Kita di sini agent leader pasti kita pingin hidup yang lebih bagus di kemudian hari ya. Dan ini quotes yang selalu saya reminder ke leader-leader saya, ke agent-agent saya, quotes-nya seperti ini. Meratapi masa lalu ya, meratapi masa lalu itu adalah cara paling mudah untuk merusak masa depan gitu. Jadi yang udah lewat udah gitu, nggak usah dipikirin lagi. Jadi kalau tahun kemarin itu belum achieve apa-apa, atau misalnya kita berprestasi, ya itu loh, orang nggak lihat dulu lu seperti apa gitu, tapi orang lihat itu sekarang lu seperti apa, itu lebih penting, itu jauh lebih penting. Masa lalu itu penting, tapi sekarang itu jauh lebih penting, dan masa depan itu jauh lebih penting. Jadi teman-teman, it's okay, 2021 baru mulai 1,5 bulan, udah hampir 2 bulan, yang lewat udah biarkan berlalu ya. Jadi itu prestasi, itu mau kegagalan, itu udah berlalu, kita belajar dari sana, sekarang fokus di tahun 2021 ya. Kita mau ngapain sih ya? Pengalaman yang dulu itu kita belajar ya. Jadi lakuin apa di lalu itu, lakuin apa, itu yang saya lakukan. Teman-teman, tahun kemarin itu ya
ini ya di Januari Februari itu masih normal ya. Kita tahu itu mulai Maret itu pandemi. Mulai pandemi ya. Kita mulai nggak ketemu-ketemu, kantor mulai nggak beroperasi ya, tidak ada estri. Kalau saya di Medan teman-teman ya, itu pasien pertama orang Medan, orang yang kena corona COVID-19 ya, yang meninggal itu tinggalnya di belakang rumah gua teman-teman. Jadi di bulan Maret itu orang pertama yang meninggal gara-gara COVID itu dokter spesialis ya, itu tinggalnya pas belakang rumah gua. Jadi gua itu stres banget ya teman-teman waktu itu ya. Kebayang nggak ya orang COVID pertama yang meninggal di Medan gitu ya, tinggalnya di belakang rumah gua. Waduh, langsung parno teman-teman ya. Bangun tidur, lihat WA, lihat informasi tentang corona dan sebagainya. Wah, itu nggak enak banget teman-teman. Dan itu memaksa kita nggak bisa keluar rumah kan. Kita kan takut nih, ya kan. Jadi kita nggak berani ketemu orang. Demikian juga dengan orang nggak berani ketemu sama kita. Sama-sama takut, istilahnya begitu ya. Kebayang nggak teman-teman, saya punya tim ya, itu 50% itu boleh dikatakan more than 50% itu orang-orang yang lebih suka ketemu secara langsung dibanding dengan Zoom ya. Itu kan Zoom kan sesuatu yang baru nih kemarin ya, pakai video call. Jarang kita lakuin itu teman-teman ya. Sekatan memang dari dulu udah ada, tapi kita itu selalu kalau closing itu selalu ketemu langsung ya. One by one to one, seperti itu. Tapi di saat pandemi seperti kemarin itu benar-benar blank teman-teman ya, nggak tahu mau lakuin apa, caranya gimana ya, mau gimana bangun bisnis, mau gimana jualan ya. Teman-teman, saya bersyukur banget ya di kondisi seperti itu ya teman-teman. Saya itu teman saya dari Prudential Hong Kong teman-teman, waktu itu dia ngobrol sama saya waktu itu ya, gimana di Medan, di Indonesia. Saya bilang pandemi ini benar-benar luar biasa. Ternyata di Hong Kong itu udah pernah SARS, teman-teman. Jadi saya diajak untuk ikut meeting dengan timnya mereka ya, apa yang harus dilakuin di saat kita itu nggak bisa kemana-mana di saat pandemi ya teman-teman ya. Akhirnya saya banyak belajar, oh ternyata begitu, oh ternyata kita harus membiasakan diri untuk hal-hal yang baru ya. Artinya kita harus biasakan dengan meeting online, kita harus biasakan dengan jualan online, rekrut secara online. Nggak enak sih teman-teman, tapi kondisi membuat kita itu mau nggak mau ya harus belajar ke hal yang baru ya, new normal. Dan saya mau saksikan teman-teman di sejak bulan Maret ya, sejak bulan Maret pandemi di Medan, teman-teman di Surabaya juga sama harusnya, itu sampai bulan September, itu saya sama sekali nggak keluar rumah. Jadi itu full 100% cuma di rumah teman-teman ya. Oktober saya baru beranikan diri untuk ketemu orang. Itu pun nggak rame-rame. Ketemunya bukan nasabah ya. Saya itu final sprint sama adiknya saya. Jadi saya kumpulin adik-adik direct saya ajak ketemu ya maksimal 6 orang. Kita ketemunya juga nggak di kota karena takut juga. Kita cari tempat yang bersih ya teman-teman ya, yang sirkulasinya bagus, nggak pakai AC. Jadi kita ketemu di gunung. Parno ya, kita ketemu di gunung lah ya, di sana udaranya bagus ya, jadi kita ketemu ya, kita bisa ini diskusi untuk final sprint. Teman-teman, dari bulan 3 sampai bulan 9 ya, itu sama sekali nggak ketemu orang teman-teman ya. Tapi saya mulai belajar pakai Zoom, saya mulai jualan pakai WA ya, pakai video call. Ada leader-leader yang hilang karena mereka nggak terbiasa dengan ini teknologi, dengan Zoom. Win, saya kalau lihat Zoom itu saya pusing kepalanya dia bilang begitu. Ya udah nggak bisa dipaksain ya. It's happen, itu yang saya lakuin ya. Tapi dengan saya secara online memang nggak biasa, hal yang baru, benar-benar baru dalam perjalanan saya di bisnis ini teman-teman ya. Saya kira tahun kemarin itu tahun yang sangat tough ya. Buat saya pribadi sih itu berat banget ya. Kenapa? Karena saya ini kan jualan. Saya ini leader yang jualan. Jadi setiap tahun itu saya ada jualan pribadi, minimal Star Club. Dan saya itu selalu taruh dalam diri saya ya, saya itu harus Star Club dulu sebelum berangkat Star Club. Jadi kalau Prudential itu berangkat Star Club itu kan di bulan April atau Mei ya. Saya itu selalu challenge diri saya ya, setiap awal tahun saya itu selalu memposisikan diri saya itu adalah AAD baru ya. Jadi setiap tahun itu posisi saya adalah AAD baru. Teman-teman yang AAD atau teman-teman yang agent ya,
Anda kalau udah promosi jadi AAD, teman-teman ini sangat membantu ya. Kalau kita memposisikan diri kita sebagai AAD atau UM baru, mau nggak mau kita harus jualan juga, betul nggak? Jadi gini, kenapa gue jualan teman-teman? Bukan karena ini ya kurang duit ya, enggak teman-teman ya. Saya itu jualan tujuannya very simple. Saya ini kan rekrut ya, saya kan leader ya. Jadi tugas saya kan tiap hari itu ngerekrut orang baru ya, mencari orang baru, coaching orang baru. Saya itu kenapa jualan lagi, ya kan? Saya itu tujuan jualan tuh very simple. Tujuan saya jualan itu saya cuma mau membuktikan pasar. Market itu masih bisa nggak beli produknya kita. Jadi kalau market masih bisa beli produknya kita, artinya kan pasarnya masih ada dong. Ya kan? Di saat saya itu rekrut orang baru, saya bisa kasih lihat nih. Ah, ini buktinya saya udah. Jadi kalau saya rekrut orang setelah biasanya saya mulai rekrut itu after bulan Maret ya, April saya mulai rekrut orang baru ya. Tapi kalau Januari sampai Maret itu sama sekali saya biasanya nggak rekrut. Jadi saya itu hanya fokus untuk personal selling ya. Teman-teman saya mau cerita nih ya. Jadi tahun kemarin itu Januari, Februari teman-teman ya, kita kan udah prepare mau ke Copenhagen ya kan. Kita dari agensi kita ada sekitar 25 orang ya yang berangkat Copenhagen, dan kita punya salah satu leader yang berangkat Copenhagen. Itu dulu dia tamatan Europe ya. Jadi dia ajak kita jalan bareng ya, jalan sendiri ke Kutub Utara, teman-teman ya. Jadi, wah keren banget ya. Saya aja belum pernah nih ke Kutub Utara gitu kan. Jadi ini ada teman yang leader di kantor kita, dia bilang, wih enak banget sekarang Kutub Utara udah canggih. Saya dikasih lihat gambarnya gitu ya. Tapi kita harus jalan sendiri, harus nyetir sendiri ya, naik kereta api sendiri dan sebagainya. Oke, jadi sangat exciting, kita udah mulai buat apa ya? Udah mulai buat itinerary ya. Di bulan Februari itu udah mulai buat itinerary, udah sangat exciting. Kita udah mulai semua satu kantor itu berangkat bareng ke Kutub Utara. After Copenhagen jalan sendiri kan. Jadi udah seru banget teman-teman. Udah berangkat ke Jakarta ngurus visa ya kan? Kita berangkat ke Jakarta ngurus visa. Visanya udah keluar. Teman-teman kebayang nggak ya? Semua kita udah prepare. Tiba-tiba pandemi, semuanya cancel. Wow, dan yang paling luar biasa begini teman-teman, waktu pandemi teman-teman, itu penjualan pribadi saya itu masih di bawah 100 juta API. Padahal untuk startup butuh 6,5, 650, jauh banget gitu kan. Dari berapa waktu itu ya, 70 something kali ya, sampai ke 6,5, waduh jauh banget ya. Itu udah bulan Maret, dan bulan Maret tiba-tiba nggak boleh keluar. Stres kan teman-teman kan. Jadi itu berat banget ya. Tapi ya Tuhan baik ya. Saya akhirnya bertemu dengan teman dari Hong Kong, dari Prudential Hong Kong. Dia sharing, kita harus belajar adaptasi, dia bilang begitu ya. Jadi teman-teman dari Hong Kong, teman-teman dari Singapura juga sharing ke saya, gini loh Win, gini. Akhirnya diajarin ya bagaimana do the business with digital. Jadi waktu itu saya banyak belajar dari mereka, dikuatkan lah ya. Jadi mereka itu ada buat seperti Zoom begini ya, mereka ajak saya, yuk gabung yuk, ikut yuk gitu ya. Saya jujur ya, kalau bahasa Inggris gue nggak jago. Ya ngerti-ngerti lah. Saya dibantu oleh teman saya ya, Stephen ngerti sedikit bahasa Mandarin. Mereka kan presentasinya pakai bahasa Mandarin, pakai bahasa Inggris. Saya dibantu lah. Yang penting dapat poin-poinnya oke lah ya, udah ngerti ya. Teman-teman, akhirnya saya mulai belajar hal baru. Nggak enak sih. Benar-benar nggak enak. Artinya saya mulai, nanti saya tunjukin cara gua jualan itu seperti apa ya. Dimulai dari bulan April ya, Maret, April sampai Desember ya, saya tunjukin ya. Cara nge-text orang itu seperti apa, cara nge-rekrut orang itu seperti apa, itu yang gue lakuin teman-teman. Dan saya mau saksikan begini ya, dengan cara digital, dengan cara yang baru, saya benar-benar itu hopeless loh ya waktu tahun kemarin ya. Hopeless itu maksudnya begini, bingung mau ngapain gitu. Ya udahlah, belajar untuk do the best waktu itu, karena saya tanya ke leader saya, Dr. Arifin juga ngomong, ya udah kita coba lihat dulu mau gimana. Nomor satu tetap harus sehat dulu ya, karena dia dokter kan jaganya kesehatan. Ya. Jadi akhirnya kita juga sambil mencoba hal yang baru. Teman-teman, ternyata Tuhan itu baik ya teman-teman ya. Saya mau saksikan tahun kemarin itu sampai Desember, saya itu pribadi ya akhirnya bisa bisa selesai di tahun 2020 itu dengan PCC produser ya teman-teman ya, dapat juga PCC-nya ya, produser dan leader. Jadi tahun kemarin itu aman ya. Oke, jadi tahun kemarin itu dengan cara digital ya ketolong teman-teman ya. Akhirnya saya bisa nutup di 2020 itu dengan PCC produser dan juga dapat PCC leadernya. PCC leadernya juga pas-pasan lah, tapi nggak di
di Desember, jadi sampai akhir November itu masih double star club ya, produser ya. Di Desember baru akhirnya nutup PCC untuk produser dan untuk leadernya ya. Jadi teman-teman, fokusnya adalah ke hal yang baru. Jadi bukan ke hal yang lama. Dulu itu seperti ini. Tadi saya dengar sharing dari teman yang ikut Gordon Ho ya. Saya setuju sih. Artinya zaman udah berubah. Kita nggak boleh pakai cara lama, teman-teman. Kita mau nggak mau, kita harus berusaha untuk beradaptasi dengan hal yang baru. Termasuk kita jualan sekarang, nggak seperti dulu. Kalau saya kan 18 tahun di industri ini, ya teman-teman ya. Waktu awal-awal jadi agent, itu modalnya semangat doang gitu. Yang penting lu semangat, udah menang dah. Yang penting lu semangat dan rajin dah. Rajin, prospek, terus orang beli bukan karena butuh, orang beli karena kasihan. Itu datang terus rajin ya, kan akhirnya dia beli gitu kan. Tapi sekarang nggak bisa begitu kalau menurut saya ya. Sekarang dunia udah berubah. Kita itu kita nggak bisa maksa orang untuk beli. Lu kan pakai WA, lu nggak bisa maksa orang untuk closing on the spot, nggak bisa begitu. Lu nggak bisa maksa orang untuk jadi agent. Saya setuju, lu orang nggak bisa maksa orang untuk jadi agent. Untuk aktifin orang juga nggak bisa maksa gitu. Tapi ini yang mau saya bagi ya. Oke, next. By the way, saya waktunya sampai jam berapa ya? Next slide. Oke, thank you. Teman-teman, saya usahakan selesai 1 jam ya. Nanti after itu kalau mau tanya jawab, kita lanjut ke tanya jawab ya. Teman-teman, saya mau bagi ke yang berikutnya adalah di goal ya. Teman-teman, apa sih yang membedakan orang yang cepat capai goal, leader yang cepat capai goal, agent yang cepat capai goal dengan agent yang lambat capai goal? Bedanya adalah kalau di saya ya, saya selalu ngomongin ke tim gua. Teman-teman, penting banget ya, kita itu setiap awal tahun, kita itu clean our memory, membersihkan memori kita terhadap hal-hal yang nggak penting. Ya, jadi banyak loh hal-hal yang nggak penting yang harus kita bersihkan. Ibaratnya itu begini, seperti handphone. Teman-teman, kalau handphone itu punya memorinya, kalau kita punya handphone, memorinya penuh. Coba kita bayangin ya, kita punya handphone, memorinya penuh. Kalau handphone kita memorinya penuh, kita mau tambah hal baru, kita mau masukin hal baru, itu pasti nolak, ya, atau lambat. Supaya handphone ini bisa cepat, apa yang harus kita lakukan? Kita harus buang hal-hal yang nggak penting di handphone kita, supaya ada space untuk menerima hal yang baru. Dengan demikian, maka handphone itu bisa update. Sama seperti kita pakai Proofos juga begitu ya, selalu ada update, dan update. Kalau handphone kita memorinya penuh, lu mau update pasti lambat banget gitu kan. Nah, tapi kalau memori kita itu masih ini longgar, teman-teman, masih banyak space-nya yang kosong, maka saya percaya untuk update itu cepat gitu ya. Dan sama, kita sebagai agent dan leader juga begitu. Kita jalanin bisnis ini kan unik ya. Bisnis kita ini bisnis manusia. Kita bertemu dengan manusia setiap hari, baik yang kita jual produk maupun yang kita rekrut ya, customer ataupun calon agent ya. Kita kan ketemu manusia, relationship. Kita kan bisnis kita kan relationship bisnis ya. Jadi sering sekali itu memori-memori yang nggak penting itu ke-save ke pikiran kita, sehingga untuk menjalani tahun yang baru ini, banyak hal-hal yang membuat kita itu nggak berani mencoba. Jadi prinsip yang saya pegang, teman-teman ya, prinsipnya begini ya, selalu saya tanamkan, ingetin ke diri saya sendiri, saya juga selalu omongin ke leader saya, ke agent saya, prinsipnya ini yang kita pegang, teman-teman ya. Selama manusia masih hidup, bisa berubah. Itu prinsip yang gua pegang, itu prinsip yang gua hidupi ya, itu prinsip yang gua pegang untuk menjalani bisnis ini, untuk membangun bisnis ini. Jadi orang itu yang penting dia masih hidup, dia bisa berubah gitu. Maksudnya begini, kalau dulu dia nolak, yang penting dia masih hidup, dia bisa berubah loh. Nanti dia mau beli gitu ya. Demikian juga sebaliknya, kalau dulu dia sangat negatif, dia bisa berubah jadi positif. Demikian juga dulu dia jahat, sekarang bisa jadi baik. Jadi saya itu punya prinsip seperti itu. Manusia itu kalau dia masih hidup bisa berubah. Itu prinsip saya. Dan itu yang selalu saya omongin ke pikiran saya selalu omongin ke diri saya sendiri, dan saya selalu ngomong ke tim gua. Kalau orangnya masih hidup bisa berubah. Coba aja. Gua bilang begitu. Jadi itu yang gua selalu praktekin. Teman-teman, ternyata ini sangat menolong saya, menolong tim saya. Kita itu bisa bergerak cepat.
Karena kita nggak mau terlalu lama menyimpan memori-memori yang nggak penting. Karena memori-memori yang nggak penting itu membuat kita itu jadi lambat untuk melakukan segala sesuatu. Maksudnya begini contoh, tahun kemarin dia udah nolak saya mentah-mentah, ngapain gue coba lagi tahun ini? Bisa aja dia berubah, betul nggak? Ngapain lu pikirin yang terlalu ribet ya, nanti dia nolak lagi gimana, sakitnya tuh gimana? Itu udah lewat gitu. Selama dia hidup bisa berubah. Mana tahu dia tiba-tiba mimpi sesuatu, ya kan, ingat sesuatu. Ya ini kesempatan buat Anda untuk bisa rekrut balik atau ada prospek balik gitu. People can change. Bener, manusia bisa berubah ya. Jadi itu yang saya pegang ya. Next. Oke, teman-teman, kalau saya kan rekrut nih ya. Sekarang ngomongnya apa sih, Win, kalau lu rekrut ya, teman-teman ya. Nah, kita paketnya ngomongnya seperti ini ya. Nah, ini lagi happening nih, by the way ya. Lagi happening itu kan income 200 di Indonesia itu ada loh pekerjaan yang income 250 juta, betul? Itu lagi happening di detik.com, betul nggak, teman-teman ya? Oke, nanti nggak tahu ya. Jadi kalau nanti saya akan ini ya. BOP, ini BOP kantor kita, nanti kita mau update lagi ya, kita mau angkat topik 250 juta income per bulan ya. Teman-teman, ini yang kita pakai ya, kalau ini yang saya pakai kalau saya rekrut ya, saya selalu ngomong ini adalah data dari ekonomik ya, dari World Economic ya. Ini datanya adalah orang yang hidup di dunia ini 90% itu berada di the masses ya, massa yang banyak ya. Jadi ini orang yang dependence ya. Tapi ada loh 10% orang di dunia ini itu hidup di level yang 9 dan 1% itu di level elit dan top ya. Siapa sih mereka yang hidup di level elit dan top? Mereka ini adalah orang yang punya income 36.000 US dollar per tahun atau kira-kira 500 juta. Kalau kali 14.000 kira-kira 500 juta income per tahun ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kita pasti pingin dong berada di level yang 10% di atas, ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya, kendaraan apa yang mau kita pakai nih untuk bisa mencapai level yang di atas 10% di atas, seperti itu. Saya mau kasih kabar, melalui Prudential, dalam waktu 3 tahun, kita bisa capai loh di top of ini yang 10%, ya. Jadi kita itu, saya itu mulainya dari ini kalau waktu ngerekrut gitu ya. Jadi waktu BOP, saya mulai masuk dari sini, ini data ya. Jadi kalau misalnya kita mau masuk di level itu, di Prudential itu kita punya kesempatan, punya kendaraan yang menarik. Dalam 3 tahun, kita bisa dapat loh income 36.000 US dollar ya. Dan kita itu bangun bisnis. Dan yang paling menarik di sini adalah begini loh. Itu kan 3 tahun nih. Dan lu kalau bener-bener fight selama 5 tahun. Jadi kita punya BOP sekarang 5-year plan ya. Sama seperti dulu lah ya. Dulu waktu zamannya Ko Michael, zamannya saya kan dulu kan ngomongnya itu 5 tahun dapat 100 juta ya. Nah, sekarang kita bahasanya 5 tahun itu kita udah dapat income 222 juta. 222 ya. Kalau di kita ya. Dan kita itu bukan hanya dapat income, tetapi income itu dapat diwariskan. Karena kita sudah jadi yang namanya AD abadi. Jadi goalnya kita sebagai agent, teman-teman agent yang hari ini hadir, teman-teman leader, goal kita bukan capai AD. Goal kita bukan capai EAD, bukan. Ingat ya, goal kita adalah capai AD abadi. AD abadi itu apa sih, Win? AD abadi itu apa? Ada agency update-nya. Ya, agency update-nya nggak AD abadi. Agency update-nya begini, kalau hari ini lu udah jadi AD, oke ya, saya ulangi ya, kalau hari ini lu udah jadi AD, lu memiliki 5 direct AD. Jadi kalau saya hari ini AD, saya punya 5 direct AD, berarti saya AD 1 ya. Saya punya 5 AD 0, itu artinya saya sudah AD abadi. Maksudnya apa sih, Win, AD abadi? Kalau di agency update itu namanya AD tanpa maintenance. Jadi nggak divalidasi lagi, maintenance nggak perlu lagi. Maintenance itu maksudnya nggak perlu mempertahankan angka sekian syarat-syarat untuk mendapat income, udah enggak. Jadi posisinya udah tetap AD, dengan catatan minimal punya 5 direct AD. Jadi goal kita adalah capai AD abadi. Ya, jadi teman-teman, menariknya, kenapa sih harus bisnis asuransi? Ya, banyak kendaraan yang bisa kita pakai untuk mencapai yang 10% tadi. Oke? Tapi menariknya, kenapa harus Prudential? Karena di Prudential itu bisa menciptakan yang namanya long-lasting income. Apa sih long-lasting income gitu ya? Income yang bisa jalan terus, meskipun kita udah nggak ada. Dan yang luar biasa, meskipun keluarga kita tidak mau lanjutin.
Bisnis ini nggak bisa dijual. Gitu. Saya punya klien, teman-teman ya. Dia punya SPBU di Medan. Dia punya outlet KFC di Medan. Keren nggak, teman-teman? Punya SPBU, punya outlet lah, punya KFC, ada beli franchise-nya KFC. Itu kan udah 24 jam run ya, teman-teman, income-nya. Betul nggak? Ya kan? Dia punya anak sekolah di Australia, akhirnya menikah di Australia, dan anaknya memutuskan tidak mau pulang ke Indo. Mau tinggal di sana aja, mau membangun hidup di sana bersama istrinya. Papanya ngomong, papa kan punya bisnis nih, punya SPBU, punya KFC, lu pulanglah kelola. Oke lah, lu nggak mau pulang juga nggak apa-apa. Tapi lu lanjutin ya. Teman-teman, apa yang dilakukan oleh anaknya? Anaknya bilang, itu bisnis yang papa bangun. Gitu ya. Nggak apa-apa, papa lanjutin aja. Itu tuh udah by system semuanya. Nah, pendek cerita, akhirnya orang tuanya meninggal, teman-teman. Pertanyaannya kan tentu harapan orang tua ini bisnis yang udah dirintis dari nol itu dilanjutin sama anaknya, betul? Dan apa yang terjadi waktu orang tuanya meninggal, teman-teman ya? Saya ditelepon sama anaknya bilang begini ke saya, Win, itu bisnis papa itu, lu kasih tahu ya, ada yang mau beli nggak? Karena saya mau jual, gitu. Jadi SPBU-nya mau dijual, terus itu outlet KFC-nya juga mau dijual ke orang lain, ke founder. Pendek cerita, akhirnya itu bisnis dijual, teman-teman ya. Dan dia tetap stay di Australia, udah jadi warga negara sana juga. Nah, jadi begini loh, teman-teman. Bisnis yang kita bangun, harapan kita kan dilanjutin oleh keluarga kita. Tapi ada jaminan nggak keluarga kita mau lanjutin? Enggak. Kalau mereka nggak mau lanjutin, bisnis kita diapain? Jadi jual. Betul ya? Jadi punya orang. Tapi menariknya di bisnis asuransi, di bisnisnya kita, kalau kita udah capai AD abadi, bisnis kita nggak bisa dijual. Saya kebetulan direkrut oleh Dr. Arifin direkrut oleh Dr. Sufina ya. Dr. Sufina itu kan nenek lah ya, kalau di hierarki leader, berarti kan neneknya leader kita, nenek leader ya gitu ya. Teman-teman, Dr. Sufina itu gabung di Prudential tahun 99. Ya. Dan tahun 2005, beliau sudah capai yang namanya AM Abadi. Jadi AD Abadi ini bukan baru ya teman-teman ya, dari dulu-dulu udah ada. Namanya AM Abadi, teman-teman ya. Jadi Dr. Sufina tahun 2005 sudah capai yang namanya AM Abadi. Tahun 2008 ya, beliau itu tiba-tiba sakit, teman-teman. Resiko kehidupan terjadi, sakit, dan beliau itu harus bed rest ya, total bed rest, lumpuh total. Jadi sama sekali nggak bisa ngomong pun nggak bisa loh teman-teman. Total bed rest lah ya. Jadi berbaring aja di tempat tidur sejak tahun 2008. Pendek cerita, tahun 2017 beliau dipanggil Tuhan. Teman-teman, 2017 beliau dipanggil Tuhan. Dan 2017 Prudential itu ganti jadi 6 generasi. Kalau dulu kan kita cuma 2, sekarang jadi 6 generasi. 2017. Waktu tahun 2018 teman-teman ya, ini ceritanya 2018 ya. Kita ini para AD dikumpulin untuk nge-review bisnis plan yang 6 generasi ini lebih bagus atau yang dulu lebih bagus. Jadi kita diajak untuk nge-review gitu ya. Dan alangkah terkejutnya saya waktu itu teman-teman ya, waktu kita tahu data ya, Dr. Sufi meskipun dia udah nggak ada ya kan, dan dia udah nggak aktif cukup lama loh, sejak 2008 sampai 2017 kan sakit dan udah meninggal. Terus suaminya gantiin nggak? Enggak. Suaminya juga dokter spesialis sangat top di Medan, sangat sibuk ya. Jalanin pro nggak? Enggak. Anaknya masih kecil-kecil, ya nggak jalanin pro. Pendek cerita, ini bisnis nggak diapa-apain, sama sekali nggak dilanjutin gitu ya. Tapi alangkah saya terkejutnya waktu tahun 2018 itu Prudential masih bayar royalti kepada keluarganya Dr. Sufina. Dan royaltinya itu sangat spektakuler ya teman-teman ya. Itu tahun 2018 ya teman-teman. Itu 700-an juta setiap bulan. 700. Setiap bulan ya, bukan setahun ya. Itu benar-benar buat saya rebound ya tahun 2018 ya. Wow, ternyata bisnis kita itu bukan berhenti sampai jadi AD abadi. Jadi goal kita adalah menjadi AD abadi ya teman-teman ya. Itu bisnisnya kita, menariknya di sana ya. Oke, next. Jadi bagaimana sih kita harus membangun bisnis kita teman-teman ya. Ini modal awal. Modal awal kita membangun bisnis ini adalah belief teman-teman ya. Belief, punya keyakinan. Banyak ini penting banget loh ya.
Kalau belief system kita terganggu, kita mau bangun bisnis ini pasti challenging banget ya. Kita punya belief system yang bagus pun teman-teman ya, ini harus di-update setiap hari. Teman-teman harus benar-benar believe ya, yakin ya, bahwa bisnis yang kita bangun itu udah benar. Dan kenapa harus bisnis asuransi, di luar sana banyak kok bisnis yang lain gitu ya. Ini belief-nya harus benar-benar, teman-teman harus benar-benar klik ya. Kalau ini nggak klik teman-teman, kita akan membangun nggak sampai selesai seperti itu. Belief-nya ini pondasi. Jadi saya selalu itu omongin ke tim saya, ke leader saya, ke agent saya, ke diri saya sendiri. Yang nomor satu adalah belief. Apa belief kita di tahun 2021? Kalau belief kita, sepertinya tahun ini juga nggak ada bedanya ya, masih vaksin ya, nanti lihat dulu lah ya, belief-nya paling seperti tahun kemarin. Kalau kita punya belief seperti itu, ya itu yang terjadi teman-teman. Belief ini sangat menentukan tahun 2021 seperti apa. Ini penting banget teman-teman. Jangan punya belief yang salah terhadap bisnis kita, bagaimana cara kita melihat bisnis kita, bagaimana kita membangun bisnis kita, itu juga penting banget ya. Jadi belief number one ya. Terus yang berikutnya ya. Yang berikutnya, ya jadi belief itu ngomong tentang apa? Belief itu ngomong tentang bukan pikiran ya, tapi udah ngomong tentang hati. Kalau pikiran itu logika ya, tapi kalau belief itu udah ngomong tentang hati. Ini Iron Man ya. Nah, teman-teman, saya yakin kita semua bisa jadi Iron Man. Iron Man ini kan keren ya, hebat ya. Saya ngomong ke leader saya, ke tim saya ya, kita ini harus jadi Iron Man leader ya. Iron Man ini bisa kuat. Ingat, kalau ini hatinya menyala nih, hatinya menyala-nyala gitu ya. Ini lambang dia masih hidup. Tapi kalau ininya udah redup, ya kan, hatinya udah redup atau udah mati, udah selesai nih Iron Man, nggak ada apa-apanya. Sama, kita sebagai agent, sebagai leader, belief kita terhadap bisnis ini seperti apa. Jadi itu penting banget, harus bener-bener full power ya, apalagi ini masih awal tahun ya. Ini terangnya, ini belief-nya dia harus full gitu ya. Sehingga tahun 2021 ini kita akan luar biasa ya. Oke, next. Ya, teman-teman tadi kembali lagi, jadi AD abadi itu perlunya apa? Ya, perlunya itu 5 direct AD, betul ya? Teman-teman, kalau ada satu yang hilang, pindah perusahaan, atau rame-rame pindah, kita udah nggak AD abadi lagi, betul? Jadi, teman-teman, ini penting banget ya, supaya kita tidak salah membangun. Ya, saya juga 18 tahun di industri ini juga banyak melakukan kesalahan teman-teman ya, tetapi saya belajar dari kesalahan saya dan saya kasih tahu ke orang-orang yang gua rekrut ya, saya sharing ke mereka jangan salah bangun ya. Karena kita goalnya adalah mau capai AD abadi teman-teman ya, maka kita harus ngebangun bisnis kita as a family, bukan just a business. Beda. Bangun rumah tangga dengan hanya membangun bisnis itu beda ya teman-teman ya. Kenapa ini penting ya? Karena kita mau make sure nih, orang-orang yang kita rekrut ini tetap stay bersama kita. Itu yang penting kan. Ada garansi nggak orang yang udah jadi AD tetap bertahan di bisnis ini? Nggak ada garansi. Bisa aja dia pindah. Ya kan? Bisa aja dia jalanin yang lain gitu kan. Teman-teman, ini penting banget. Jangan sampai salah. Bisnis kita adalah relationship business. Bangunlah bisnis ini seperti kita membangun sebuah keluarga. Bukan just a business. Bedanya apa, Win? Kalau kita melihat bisnis ini hanya sebatas bisnis, maka hubungan itu ibaratnya seperti transaksi. Jadi waktu kita ngerekrut orang, itu ibarat kita lagi lakuin transaksi. Dapat untung berapa, rugi berapa. Nah, itu transaksi. Betul? Tapi kalau kita membangun hubungan, maka bukan hanya ngomong tentang untung berapa, rugi berapa, gitu loh. Family. Jadi bangun bisnis ini harus dengan value seperti ini, teman-teman. Kalau kita bangun value seperti ini, teman-teman, maka bisnis kita bisa bertumbuh dengan sehat. Saya pernah kehilangan 50% leader saya tahun 2012. Dan mereka ini bawa omset 80%, teman-teman. Income saya terjun bebas. Income terjun bebas. Tapi dari sana saya belajar. Saya kesalahannya di mana ya? Kenapa ya agent saya hilang? Kenapa leader saya pindah? Ya, oh ya, rupanya saya membangun bisnis ini as just a business. Saya melupakan yang namanya relationship. Saya miss hal itu. Akhirnya saya mulai memperbaiki cara membangun yang benar. Teman-teman, bangun bisnis ini harus seperti membangun satu keluarga. Kenapa orang nyaman di rumah?
Kenapa orang nyaman kalau keluar negeri ya, udah lama pingin pulang ke rumah merasa nyaman gitu. Meskipun tempat tidurnya nggak seperti hotel bintang 5, tapi lebih enak loh kalau di rumah tidurnya, misalnya begitu. Kenapa? Karena family adalah tempat kita diterima apa adanya, betul? Di rumah itu kita jadi apa adanya. Jadi bangunlah bisnis ini dengan penuh keterbukaan. Ini saya mau berbagi nih teman-teman ya. Keterbukaan itu adalah awal dari pemulihan. Jadi kalau kita bisa terbuka dengan leader kita bisa terbuka dengan agent kita, itu adalah awal dari pemulihan. Di 2021 ya. Tapi ada tapinya nih, ada tapinya. Tapi keterbukaan tanpa penerimaan. Saya ulangi. Keterbukaan tanpa penerimaan itu adalah penghakiman. Di keluarga itu nggak ada penghakiman ya, teman-teman ya. Teman-teman, kalau orang terbuka sama kita, kalau kita nggak terima, berarti terjadilah penghakiman. Tapi kalau kita bisa menerima orang yang terbuka sama kita, maka di sanalah awal pemulihan, teman-teman. Saya mau bersaksi. Tahun kemarin, saya punya AAD Direct, ya. AAD Direct saya, bulan Maret, ya. Dia itu on fire ya, karena dia itu baru promosi AAD, ya udah itu juga capai production club, ya jadi sangat on fire ya teman-teman ya. Sampai Vietnam, tahun kemarin sampai Vietnam, tapi nggak berangkat ya karena pandemi. Teman-teman, ini masih muda loh, masih lebih muda dari saya loh teman-teman ya. Harusnya dia lebih muda dari saya ya, tapi saya nggak, hampir sama lah, kita sebaya lah ya. Saya mau katakan begini teman-teman, dia itu nggak suka pertemuan online. Jadi Zoom itu dia sangat nggak nyaman. Terus jualan selama ini dia jalanin Prudential itu selalu one to one, ketemu orang langsung. Begitu pandemi datang, dia tuh stressful dan akhirnya pendek cerita, dia keluar dari komunitas. Ya, dan dia masuk ke komunitas baru ya, komunitas konnichiwa gitu ya. Jadi akhirnya dia build a business lah ya, bisnis baru lah ya, keluar dari komunitas, udah itu memulai bisnis yang baru seperti itu. Dari awal kita membangun bisnis as a family. Waktu dia ngomong ke saya ngomong, oke, kita mau nggak mau harus belajar untuk menyesuaikan diri, untuk beradaptasi, gua ngomong begitu. Tapi kalau lu nggak nyaman, ya udah, lu cari apa yang nyaman dulu buat lu. Dan kita still a family, gua bilang begitu. Ini rumah kita sama-sama. Ya, pendek cerita teman-teman, akhirnya dia aktif di sana dari bulan Maret ya. Dia mulai aktif di keluarga yang baru, di rumah yang baru ya. Udah itu sampai pendek cerita akhirnya sampai bulan Oktober ya kan. Bulan Oktober, akhirnya dia mulai merasakan kok beda ya, di rumah yang baru dengan rumah saya itu kok beda gitu. Di sana kok seperti itu ya, tapi kok tetap lebih nyaman kok di rumah sendiri ya. Every time dia telepon saya, dia ngomong tentang konnichiwa-nya, gua bilang apa yang gua bisa bantu gitu. Oh ini vitaminnya bagus ya, udah gua ikut coba gitu ya. Oke gua coba gitu dan semuanya. Kita terima tanpa terbuka dan kita terima. Dan dia merasa tidak ada penghakiman. Dan pada bulan 10 akhirnya kita ketemu, ya waktu itu kita ketemu, dia ceritakan gini, begini, dan begini. Dan tiba-tiba dia terbuka, dia ngomong satu hal ke saya, ya saya harus membangun sesuatu yang long term. Win, kira-kira bisa nggak gua promosi AD? Saya sekarang masih 200. Jadi udah bulan 10 akhir, dia cuma 200-an juta, teman-teman, API-nya. Udah bulan 10 akhir loh. Saya bilang ini tergantung belief kamu. Kalau kamu mau kejar promosi AD, itu tergantung belief kamu. Kalau belief kamu yakin caranya seperti ini, kamu harus smart ya, harus pakai. Kalau lu harus merekrut orang baru lagi, tinggal 2 bulan, itu agak sulit. Lu harus rekrut orang baru lagi, harus ajarin lagi, itu agak sulit. Ya lu fighter lah, gua bilang, lu fight lah ya. Ini ada yang tahu ya konnichiwa itu apa ya. Jadi itu lagi heboh tuh di Medan, dia lagi heboh dan dia banyak tawarin ke timnya gua juga gitu kan. Dan saya ini ngomongnya dari hati ke hati ya. Gua bilang ke dia bahwasannya apa yang dilakukan itu harus benar-benar jelas, gua bilang begitu. Pendek cerita teman-teman, akhirnya bulan November, bulan Desember teman-teman dia itu fokus teman-teman ya, fokusnya di Prudential dan tahun ini dia promosi jadi AD ya. Jadi akhirnya dia jadi AD ya, AD Direct ke-6 saya teman-teman ya, AD Direct ke-6 saya. Dan dia juga capai yang namanya PPC Korea ya. Jadi teman-teman ini penting banget. Kenapa kita jangan salah.
jangan begitu kalau misalnya kita bangun satu bisnis, kita ngerekrut orang, tiba-tiba orangnya nggak mau jalan, atau udah jalan, akhirnya dia pindah ke hati, pindah. Yang penting dia terbuka. Kalau dia terbuka, teman-teman, perlakukanlah dia sebagai keluarga Anda, bukan musuh Anda. Ya. Jadi kalau kita memperlakukan orang sebagai saingan atau musuh, orang pasti nggak nyaman. Orang merasa seperti dihakimi, tidak diterima. Teman-teman, kalau Anda di rumah nggak diterima, Anda nyaman nggak? Ya pasti Anda keluar lah. Ya kan, hilang kan. Tapi teman-teman, yuk sama-sama kita bergandengan. Ini ya, ini penting banget ya. Jadi saya selalu ngomong ke tim gua, we are a family. Kalau di rumah itu berantem biasa nggak? Ya biasa. Tapi ya udah berantem, ya udah baikan gitu. Karena kita keluarga, ini rumah kita. Ini kita bangun sama-sama. Kembali lagi, kita ini relationship with a purpose. Kita ini membangun hubungan dengan satu tujuan. Tujuannya apa? Wah, nggak bisa sendiri di Prudential. Wah, perlu jadi adik abadi, wah perlu 5 direct adik. Demikian juga dengan mereka, betul? Dan kita nggak bisa bangun culture sendirian, nggak bisa. Kita perlu support satu dengan yang lain. Kita perlu bangun culture. Dan itulah yang kita lakukan. Dan kita harus punya satu visi. Visi kita apa? Yaitu sama-sama goalnya capai adik abadi, family. Dan di kita itu punya tema ya di tahun ini ya, WWO ya, next slide. Ya. Jadi tema kita itu teman-teman ya, walk with one ya teman-teman ya. Ini kekuatan daripada, jadi teman-teman, value daripada bisnis kita itu bukan hanya sebatas promosi ya, udah itu dapat MDRT, dapat startup, it's good. Tapi value daripada bisnis kita, kalau kita mau bangun bisnis ini long term ya teman-teman ya, value-nya adalah mempromosikan. Teman-teman, ini harus jadi culture ya. Culture ya, culture. Jadi orang kalau datang ke timnya kita, mereka bisa merasakan culture-nya. Oh, kalau di sini ini kiblatnya ini beda nih. Kiblatnya apa? Teman-teman, Anda yang masih agent, fokusnya adalah promosi. Clear ya, promosi. Kalau kita sudah jadi leader AAD ataupun AD, fokusnya apa? Promosikan. Kalau kita sudah jadi leader, fokusnya adalah promosikan. Lihat, kekuatan kita mempromosikan, teman-teman ya. Saya yakin ini masih awal tahun, masih bulan Februari. Kalau kita dari awal tahun fokus promosikan satu orang. Fokus taruh belief kita, hati kita, seperti Iron Man tadi ya, itu sinarnya fokus ke satu orang. Karena kita pilih orang itu, teman-teman ya. Satu lahirin satu. Hari ini kita sendiri. Nanti awal tahun, ya, itu kita udah nggak sendiri. Kita udah 2. 5 tahun dari sekarang, teman-teman, kita udah punya 32 outlet, 32 leader, 32 toko. This is the power walk with one. Satu lahirin satu. Kok dikit banget, Win? Iya, lu fokus aja satu lahirin satu. Tahun 2025, 32 leader. Tapi nggak capai adik abadi ya. Kalau mau capai adik abadi, lahirin 2 ya, adik abadi ya. Tahun pertama agent, nanti saya sharing ya, cara saya rekrut itu seperti apa ya. Gimana capai income 222 juta dalam 5 tahun ya. Dan itu bisa diwariskan dan nggak bisa dijual ya. Nah, itu ya. Next. Jadi family. Teman-teman, bisnis kita ini ngomong tentang integritas. Jadi kalau kita sebagai agent, teman-teman, usahakan kita jadi agent yang punya integritas. Leader juga demikian. Agent leader tugasnya sama. Tugasnya apa? Melayani, ya. Betul nggak? Melayani nasabah, melayani agent. Kalau leader kan melayani agent, melayani nasabah dan sebagainya. Nah, bedanya ini, teman-teman, ada 2 tipe pelayanan. Satu melayaninya cuma di awal, ya kan? Nah, mendengar itu pelayanan, teman-teman ya. Kita dengar una, ya kan? Nah, tapi teman-teman, make sure kita upgrade integritas kita. Melayani itu jangan cuma di awal, tapi usahakan melayani itu harus sampai tuntas. Ya, nah, jadi itu ngomong tentang integritas ya. Ada awal, ada tuntasnya ya. Apalagi kalau kita sebagai agent nih ya, nasabah nih ada minta di servicing atau ada problem, kita layani toh. Pertanyaannya sampai tuntas nggak? Atau gantung sampai di tengah udah nggak kita follow up lagi? Ya jangan ya. Kita harus benar-benar kita follow up sampai tuntas ya. Inilah yang membedakan agent MDRT dengan agent biasa ya. Kalau agent biasa itu saya belajar ya dari pengalaman saya 18 tahun ya. Kalau agent biasa itu melayani, cuma di awal, after itu dia nggak mau tahu lagi, pusing dia gitu ya. Tapi kalau agent yang benar-benar mau melayani dengan hati, mereka nggak berhenti sampai di tengah-tengah, tapi mereka benar-benar cari fokus solusi sampai tuntas. Ya itu udah different ya teman-teman ya. Jadi
kita jadi agent, kita jadi leader juga begitu ya. Kalau kita melayani agent, melayani nasabah, jangan cuma melayani di awal, tapi melayanilah sampai tuntas ya. Integritas. Integritas ngomong tentang 3 hal. Jadilah agent dan leader yang benar, bukan yang baik. Karena kalau baik belum tentu benar. Kalau benar udah pasti baik, gitu ya. Baik belum tentu benar. Tapi kalau benar, udah pasti baik. Jadi kita pilih jadi agent atau leader yang benar. Bukan yang baik ya, lakukan yang benar. Jujur, udah itu sama. Ya itu penting banget ya. Jadi lakukanlah, upgrade terus integritas kita. Ini modal kita di tahun ini ya. Karena saya setuju sih, orang kenapa mau jadi agent kita? Bukan karena jadi agent itu bisa dapat ini, bisa dapat itu. Banyak kok bisnis lain yang juga bisa dapat hal yang sama gitu. Tapi yang membedakan itu apa ya? Integritas kita seperti itu. Kita continue nggak untuk follow up? Kita continue nggak untuk upgrade diri kita? Ya itu penting banget ya. Next ya. Jadi berikutnya teman-teman sebagai agent dan leader kita butuh komunitas teman-teman ya. Kita butuh komunitas yang antusias teman-teman ya. Enthusiasm. Kita perlu belajar untuk selalu fokus kepada hal-hal yang solusi. Jadi jangan fokus ke masalah. Hidup ini selalu ada masalah, teman-teman. Tapi jangan fokus kepada masalah. Fokuslah ke solusi. Jalan keluarnya seperti apa. Enthusiasm itu ngomong bagaimana kita bisa memberikan dampak positif ke dalam hidup orang lain. Usahakan kita bisa jadi energy giver, teman-teman ya. Entusias ini perlu dijaga, dan kita ini perlu saling ngecas. Makanya pertemuan-pertemuan seperti ini sangat penting ya, teman-teman ya. Kita itu saling ngecas nih, saling belajar, saling ngecas. Tadi ada yang sharing, Gordon Ho ngajarin apa gitu ya. Itu bagus banget. Jadi kita saling ngecas loh. Karena bisa aja di komunitas yang lain kita nggak dapatkan hal ini. Di komunitas lain adanya ngomongin orang, betul nggak? Tapi di sini kita nggak ngomongin orang, kita ngomongin diri kita, bagaimana kita bertumbuh dengan sehat. Jadi bukan hanya tubuhnya yang sehat, tapi rohaninya juga sehat gitu loh. Jiwanya juga sehat gitu, jiwanya jadi nggak sakit. Ngomongin orang terus itu jiwanya juga lama-lama jadi sakit loh ya. Jadi jangan habisin energi kita untuk terlalu banyak bahasin orang lain gitu ya, ke hal-hal yang nggak penting ya. Next ya, jadilah agent dan leader yang spesialis teman-teman ya. Ini penting juga ya. Fokus. Jadi sekarang kita itu udah fokus teman-teman, kalau untuk jualan kita cuma fokus ke 3 produk ya. Yang pertama itu PSS, karena itu maksudnya dibutuhkan ya saat ini ya. Yang kedua PCB 88, yang ketiga adalah Prucinta dan Pruwarisan ya. Jadi Prucinta dan Pruwarisan itu kita fokus ya. Terus kita ada unit link, kita jual nggak? Yes, kita jual. Tapi kita ini jadikan optional. Unit link ini jadi optional karena kita harus jelasin tentang resiko investasi ya. Jadi kita benar-benar udah jelasin tentang investasi seperti apa, tentang cost of insurance seperti apa. Tapi untuk saat ini seluruh agensi kita, tim kita fokus ke 3 produk tadi ya. Jadi PSS, PCB 88, Prucinta, Pruwarisan ya. Prucinta Pruwarisan itu kita ada juga yang namanya ultimate product ya. Jadi kita combine ya. Nah, nanti lah ya kalau ada waktu saya sharing ya. Gimana kita jual, kita combine ya. Oke, spesialis. Dan ini yang terakhir teman-teman ya. Teman-teman kalau ada pertanyaan boleh di chat ya. Teman-teman, sebenarnya bisnis kita itu bisnis apa sih? Yes, bisnis kita adalah bisnis trust. Kenapa orang mau beli sama saya? Kenapa nggak beli sama yang lain? Simple, karena orang itu percaya sama saya. Kenapa orang ini mau direkrut oleh saya? Kenapa mau jadi agent saya? Ya simple, karena dia percaya sama saya, makanya dia mau jadi agent saya, betul? Jadi rahasianya di trust. Sekarang pertanyaannya, bagaimana buat orang trust sama kita? Itu yang menjadi pertanyaan kan. Win, gimana sih caranya? Kok dia itu mau beli lagi. Lu nyong-nyong ya, lu pakai nyong-nyong apa, pakai dukun apa, nggak ada, teman-teman ya. Very simple. Kenapa dia mau? Karena dia percaya. Nah, kenapa dia percaya? Nah, ini saya kasih tahu nih. Kenapa orang lain bisa percaya sama kita? Ini, karena dia mau dengerin kita. Karena percaya itu, keyakinan itu timbul dari pendengaran. Jadi PR kita, bagaimana buat orang mau dengerin kita. Nah, itu sebenarnya. Betul nggak? Sering nggak kita prospek, tapi orangnya seperti nggak peduli. Ya kira-kira kalau dia nggak peduli, ya dia nggak denger kan? Ibaratnya kita ngomong kanan, keluar kiri, betul? Atau ngomong kanan, keluar kanan, yang nggak nyangkut lah. Denger aja belum tentu dia percaya, betul? Kalau dia bener-bener denger. Jadi kita harus make sure dia mau denger dulu. Dia denger berulang-ulang, mungkin ada kesempatan dia jadi percaya. Nah, sekarang PR-nya gimana buat orang mau dengerin kita. Nah, itu PR-nya.
Karena kalau kita ngomong dia nggak mau dengerin, ya kira-kira terjadi jualan nggak? Ya nggak ada lah. Terjadi rekrutmen ya nggak ada. Apa yang buat orang itu mau dengerin kita? Very simple. Letakkan kepentingan dia di atas kepentingan kita. Pastikan dia nyaman dulu. Orang akan dengerin kita kalau dia nyaman ke Anda. Setuju nggak, teman-teman? Teman-teman, kalau Anda ketemu orang yang nggak nyaman, Anda lihat wajahnya aja udah nggak nyaman ya. Sepertinya kok serem ya nih orang ya, gitu ya. Kira-kira dia ngomong sesuatu mau denger nggak ya? Pasti nggak mau, gitu. Jadi PR kita buat orang itu nyaman ke kita. Gimana supaya orang nyaman ke kita? Pastikan kepentingan dia itu harus diletakkan di atas kepentingan kita. Utamakan kepentingan orang lain. Kalau kita belajar untuk terus setiap hari jadikan lifestyle kita untuk mengutamakan kepentingan orang lain, kepentingan agent, kepentingan leader, kepentingan nasabah, selalu kepentingannya itu kita tempatkan lebih tinggi dari kita. Orang akan nyaman. Dan di saat dia nyaman, lu ngomong, dia mau denger. Sesuatu yang dia denger, dan tentunya dengan pertolongan Tuhan ya, dia akan jadi percaya. Nah, waktu dia udah percaya, lu ngomong apa udah terserah Anda. Simple ya teman-teman ya. Jadi saya percaya kalau kita lakukan ini secara konsisten teman-teman, maka yang terakhir ini akan jadi milik kita. Yang terakhir ini apa nih? Ya kan? Next slide ya. Nah, jadi yang terakhir ini akan jadi milik kita, yaitu achiever ya. Jadi saya percaya semua kita ingin jadi pemenang di tahun 2021 teman-teman ya. Achiever ini result, hasil akhir, dan kita nggak bisa kontrol. Jadi kita nggak usah fokus ke achiever-nya, kita fokus ke prosesnya, teman-teman ya. Saya mau berbagi ke hal-hal yang gue lakukan selama pandemi ya. Mungkin Steven bisa tampilin slide nggak ya? Oke, untuk chat ya. Jadi saya itu kan jualannya by online, teman-teman, by WA ya. Jadi itu semuanya by WA ya, teman-teman ya. Nah ini buktinya saya jualan pakai WA ke dokter ya. Chatnya dokter dulu, Steve. Nah, teman-teman ya, selama pandemi ini kita kan nggak bisa keluar ya. Akhirnya, tapi saya bisa jualan loh sama ada dapat klien yang ini ya dari Jakarta ya. Apa sih yang gue lakuin gitu? Bisa tampilin chatnya, Steve? Nah ini contoh ya, teman-teman saya mau ceritakan ini ada satu case ya. Ini referensi teman-teman dari nasabah. Ya ini April ya teman-teman ya, waduh udah pandemi ya. Jadi ceritanya begini. Ini nasabah referensi, dia tinggal di Jakarta, dia ini mau beli polis untuk anaknya. Karena anaknya itu mau sekolah ke Amerika, anaknya itu mau testing jadi pilot gitu ya. Jadi mau ikut tes lah ya, belum diterima jadi mahasiswa. Cuman mau ikut tes. Syaratnya ikut tes, waktu mau ikut tes, mereka itu harus wajib punya asuransi kesehatan. Jadi akhirnya dia telepon saya, waktu itu masih bulan Februari ya, waktu Imlek, suasana Imlek, anaknya itu belum berangkat ya, belum mau pergi tes. Darwin, saya mau beli asuransi untuk anak saya. Anak saya ini tujuan beli asuransinya untuk ini ya, syarat untuk supaya bisa ikut testing jadi pilot di Amerika. Akhirnya saya jual PPH Plus Diamond untuk si anak ya. Teman-teman, begitu dia udah sign, semuanya udah beres, ya. Tiba-tiba keluar Remax nih, perlu Med 1. Anaknya masih umur 20-an, perlu LPK, teman-teman. Waktu keluar Remax, teman-teman, ini ya, saya juga bisa kelupaan. Kalau jual diamond itu wajib LPK. Waktu keluar Remax, anaknya udah di bandara. Mau terbang ke Amerika. Udah di bandara. Udah nggak bisa keluar dari bandara, nggak mungkin keluar untuk LPK, udah itu terbang nggak mungkin. Jadi pendek cerita teman-teman, akhirnya nggak sempat LPK ya, dan saya coba fight ke underwriting, ini bisa nggak kalau LPK-nya di Amerika ya, kata underwriting dicoba aja. Jadi saya ngomong ke klien gua, LPK-nya di Amerika aja gitu ya. Teman-teman LPK di Amerika itu mahal ya, kena $300. Hampir gotiau teman-teman ya, hampir 5 juta ya teman-teman ya. Dan setelah udah LPK di Amerika, alangkah terkejutnya saya teman-teman, Prudential nggak mau, nggak terima. Akhirnya ditolak teman-teman ya. Jadi harus tetap nunggu sampai dia pulang. Masalahnya tiba-tiba bulan 3 pandemi. Kan harusnya dia pulang kan. Gitu. Jadi akhirnya terpending lah, kapan pulangnya juga nggak tahu. Akhirnya di bulan April kita batalin SPAJ-nya.
saya juga udah nggak enak banget, juga malu banget ya. Akhirnya saya info ya ke dia ya, Dok, kalau saya panggilnya dokter ya, Dok, ini ya refundnya udah dalam proses ya. Nah, ya, oke Darwin, thank you. Pagi Dok, refundnya udah selesai ya, saya bilang begitu ya. Mungkin 1-2 hari kerja udah masuk. Oh, udah masuk, dia bilang begitu. Ya udah selesai ya. Akhirnya teman-teman saya minta maaf ya atas ketidaknyamanannya ya, dan selesai. Kan nggak closing teman-teman, betul? Teman-teman, dia ini udah masuk ke listing saya ya. Dia kan belinya bukan untuk dia, untuk anaknya. Dia sendiri kan belum tentu ada ya kan. Teman-teman, apa yang gue lakuin? Jadi saya ini konsisten ya teman-teman ya. Setiap hari 5 orang saya itu kasih info ya. Lihat, berikutnya apa yang gue lakuin. Ya, tanggal 2 Juni ya. Nah, tanggal 2 Juni teman-teman ya, saya itu mulai kirimin ini ya, brosur ya. Saya kirimin brosur ya. Dokter, kita ini ada produk loh, PPH Plus ya. Udah itu on bill limitnya bisa sampai 10 miliar ya, 2 Juni ya. Jam 2-an ya teman-teman, perhatiin ya. Siang dokter, ada cashback premi loh. Ya, ada cashback ya tahun lalu ya. Saya kasih info ya. Teman-teman, ini cuma dibaca. Dibalas nggak? Enggak, cuma dibaca doang. Terus kita ngapain? Apakah kita biarin? Jangan. Saya masukin ke kalender saya, ini kan tanggal 2 Juni, betul nggak? Saya akan cari kembali, follow up kembali tanggal 2 Juni bulan depannya. Coba lihat, tanggalnya tetap tanggal 2. Lihat, waktunya juga sama. Nangkep ya? Jadi saya udah masukin ke reminder handphone gua. Jadi kalau orang nggak respon saya hari ini, nggak apa-apa, gua cari lagi bulan depan, gitu kan? Kalau saya nggak cari orang tiap hari ya teman-teman ya, karena saya merasa kalau dicari tiap hari orang juga nggak nyaman, ya kan? Jadi saya itu karena saya punya listing saya udah masukin ke handphone, nanti saya cari lagi di tanggal 2 bulan depan. Bulan depan saya kasih info lagi, dokter, kita ada launching loh produk tanpa investment, kan udah ada PSS, ya kan? Udah ada ini dan sebagainya, ya dapat manfaat seperti apa, ekonomis, bla bla bla. Teman-teman, wow luar biasa, dia respon teman-teman, ya langsung direspon. Preminya naik nggak tiap tahun, ya kan? Sampai usia berapa di cover medical check up nggak? Saya balas, saya jelasin, ya kan? Jelasin. Wah, usia 70 tahun bisa mahal dong. Nah, saya jelasin lagi, usia 70 tahun nggak mahal kok, Dok. Ya kan? Usia 70 tahun itu preminya cuma sekian. Gua kasih tahu nggak sampai 100 juta. Gold B, saya tawarin Gold B ya langsung ya. 56 juta aja kok, Dok, kok. Medicalnya nggak perlu, ya kan? Tabel manfaatnya ada nggak, Darwin? Ada, saya kirimin tabel manfaat ke dia. Teman-teman cuma dibaca, after itu juga nggak dibalas. Terus mau diapain? Ya udah nggak apa-apa. Itu kan besoknya saya cari lagi karena kan pembicaraan terhenti ya. Akhirnya saya cari lagi, saya follow up lagi ini produk tradisional ya. Tiba-tiba dia tanya tentang exclusion ya. Saya jelasin tentang exclusion. Next ya. Teman-teman, saya pakai ini ya, kirimin tabel 18 pengecualian penyakit ya kan, exclusionnya. Jelasin tentang pre-existing condition. Teman-teman jangan hanya pakai WA. Ada hal-hal teman-teman yang perlu kita ngomong langsung biar lebih jelas gitu. Jadi manfaatin voice note ya. Jadi saya sering pakai voice note, saya kirimin ke dia voice note ya, menjelaskan tentang pre-existing itu seperti apa. Next ya. Dan berikutnya setelah saya jelasin panjang lebar tentang pre-existing condition ya, teman-teman dia berhenti di bulan Juli, nggak ada informasi lagi ya. Setiap tanggal 2 saya buat reminder lagi. Bulan depannya tanggal 2 Agustus teman-teman ya. Dari April loh teman-teman ya, setiap tanggal 2. Tapi bulan depannya Agustus saya nggak cari sebenarnya jam 2 juga. Tapi kebetulan waktu itu saya jam 2-nya lagi sibuk banget, belum sempat saya follow up. Malamnya jam 9 saya baru ini follow up beliau ya, tanggal 2 ya. Saya kirimin lagi, kasih tahu lagi ya, bulan Agustus ada cashback loh. Next ya, turun lagi ya. Saya kasih tahu ada cashback ya, usia dokter sekian. Saya ulangi ya. Reminder lagi, maaf mengganggu ya dok ya, masa tunggunya. Ditanya lagi pertanyaan yang ditanya bulan lalu ya, ditanggung sampai usia berapa ya kan? Nanti preminya naik, ya udah nggak apa-apa, dijelasin lagi ya kan? Udah dilayani terus, layaninya harus sampai tuntas ya, dijelasin lagi preminya berapa ya. Udah itu jelasin lagi manfaatnya dan sebagainya teman-teman ya. Saya hitungin lagi kenaikan biaya asuransi, kenaikan preminya seperti apa ya. Dia khawatir nanti udah tua makin mahal. Saya jelasin kenaikannya seperti apa ya. Oke. Pakai financial calculator. Jelasin lu nggak perlu khawatir lah dok. Intinya lah ya kenaikannya itu wajar. Perlu check up nggak? Ditanya lagi perlu check up atau enggak ya? Padahal udah pernah ditanya kan sebelumnya kan. Ya udah nggak apa-apa dijawab. Tiba-tiba ditanya lagi, udah saya pertimbangkan dulu ya. Teman-teman zaman sekarang kita nggak bisa maksa orang.
Dia akan ngomongin, udah saya pertimbangkan, udah, oke, baik dok, thank you ya, udah. Terus dia bilang minta manfaat, tabel manfaat, udah kirimin lagi teman-teman ya, tabel manfaatnya, polisnya, semuanya kirimin lagi, saya kirimin lagi ya. Udah saya kirimin, teman-teman langsung dia tanya begini, kalau saya bantu jualin, ada share komisi nggak Darwin? Langsung dia telepon saya, teman-teman ya. Ini miss call ya. Saya langsung telepon balik, teman-teman. Weh, langsung saya rekrut jadi agent, teman-teman ya. Akhirnya dokter ini ya jadi agent tahun kemarin ya. Dan dia tahun lalu itu jadi new agent saya. Itu produksinya hampir 200 juta. Dia di mana tinggalnya? Bukan di Medan, di Jakarta. Ya, jadi saya ada dapat agent yang produksi tahun lalu itu dia gabungnya kan di bulan Agustus. Dia itu akhirnya bisa tutup sepanjang tahun itu hampir 200-an juta, teman-teman ya. Jadi itu. Saya juga dapat satu agent, chatnya nggak ada ya. Itu dapatnya juga dari online, teman-teman ya. Tahun lalu dia itu gabungnya di bulan 6. Bulan 6 baru gabung. Itu saya ajarin, saya coaching, semua pakai online. Pakai WA, pakai video call, pakai Zoom. Pakai itu. Tahun kemarin dia capai MDRT, teman-teman. Capai MDRT, startup, dan promosi jadi AAD, teman-teman. It works. Jadi bukan berarti jualan itu, Win, lu jualan begini apa bisa jualan hard? Itu kan kalau rekrut, ya kan? Kalau jualan apa bisa, Win? Ini dapat big case ya. Ini saya kasih tunjuk ya, teman-teman ya. Terus kalau mau bayar gimana, Win? Pakai payment link. Nah, ini saya kasih bukti ya. Teman-teman saya jualan itu sampai hari ini semuanya nggak ketemu klien. Jadi saya nggak ada ketemu klien ya teman-teman ya. Jadi itu semua by WA call, itu by online ya. Nah ini bukti ya teman-teman ya. Ini tanggal 24 November ya. Ini pengajuannya udah disetujui ya, bro, udah disetujui ya. Nah, tinggal, ini saya kasih tahu nih. Nanti masukkan ya, ini payment link ya, pakai link ini ya, seperti beli tiket pesawat, lu masukin ya. Teman-teman lihat nasabah ini juga masukin sendiri, bayar, udah berhasil, udah oke ya Win ya, udah bayar ya. Closing loh teman-teman, preminya berapa? 108.416.000. Ini premi satu orang ya. Dia suami istri ambil itu total preminya juga hampir 200 juta teman-teman ya. Ini ambil Peluh Cinta ya. Nah, ini bukti. Terus Win, kalau orang mau minta ketemu gimana Win? Nah, ini saya kasih lihat nih. Kalau nasabah minta ketemu bagaimana? Kalau nasabah minta ketemu. Teman-teman jujur ya, gua takut teman-teman ya. Kalau gua sih takut ya. Saya mohon maaf nggak ketemu teman-teman sampai hari ini saya nggak ketemu. Kok kalau saya mau ikut gimana caranya? Ikut yang bagaimana Bu? Saya tanya kan. Saya mau kapan kita bisa ketemu? Dia langsung tanya ya. Saya mau buat yang kesehatan dan sebagainya. Kapan kita ketemu? Dia tanya begitu. Saya langsung ngomong mohon maaf Ibu kita masih WFH ya. Belum diizinkan ya, belum diizinkan untuk boleh bertemu langsung. Jadi langsung ditolak teman-teman ya. Closing nggak teman-teman? Closing. Jadi masalah belief. Teman-teman jangan merasa akhirnya nanti kalau nggak ketemu nggak closing, nggak begitu teman-teman, nggak seperti itu. Bisa kok closing. Akhirnya closing nggak ibu ini? Ibunya ini closing. Semuanya closing itu by online teman-teman ya. Nah, jadi itu aja ya teman-teman, itu cara yang gue lakukan itu semua by WA, semua by Telegram itu juga sangat membantu, YouTube ya, training online itu sangat membantu. Itu yang gue lakuin teman-teman. Jadi nggak ada rahasia sih, cuma dilakuin secara konsisten itu aja ya. Terus kalau rekrut ngomongin apa Win ya kan? Nah, jadi kalau produk tadi udah jelas ya, PSS, PCB 88, Peluh Cinta, Peluh Warisan. Jualnya cuma 3 itu ya. Tapi kalau rekrut bisa tampilin slide-nya Steve, long lasting income sama instant income ya. Jadi saya selalu mulainya itu dari ini ya, teman-teman ya, slide ini ya. Teman-teman kalau ada pertanyaan mungkin boleh di chat ya sampai ini ya, sampai ini bahan saya selesai ya. Jadi saya selalu masuknya di ini ya teman-teman ya. Tadi saya ngomong bisnis kita ini kenapa unik ya? Karena semua orang pasti tahu ya, instant income itu kita jadi agent ini kita juga dapat instant income. Lu kalau closing sekarang, komisinya kapan terima? Minggu depan kan, instan kan. Teman-teman, kita jualan online juga instant income. Lu jualan produk apapun ya tetap dapat income, dapat komisi, betul? Tapi ingat loh, jangan berhenti di instant income, tapi bangunlah yang namanya long lasting income. Saya selalu ngomong, income itu ada 2. Satu yang instan, kalau kita jadi agent doang, itu namanya instant income. Tapi kita bisa membangun yang namanya long lasting income. Long lasting income itu apa? Itu income yang nggak bisa dijual. Income yang akan jalan terus, dan bisnisnya nggak bisa dijual. Dan kapan kita bisa dapat long lasting income ya? Melalui Prudential, kita butuh hanya 5 tahun. Next, ya.
5 tahun seperti apa ya? Jadi saya selalu mulai kalau kita cuma jadi agent, kita ini instant income, komisinya 5 tahun kalau produk unit link ya. Oke, jadi kalau produk unit link kan cuma 5 tahun ya kan. Nah, terus kalau sebagai leader kita itu dapat royalti. Nah, inilah yang long lasting. Ya, long lasting ini juga harus hafal lah ya sebagai AAD ya, royaltinya itu 45%, tahun pertama, tahun kedua 30% dari komisi ya, AD ke agent 70 40 sampai berikutnya lah ya. Ini saya udah include dengan Gen Booster teman-teman ya. Jadi ini off-riding leader udah dijelasin seperti ini. Next lagi ya, kapan gua bisa dapat long lasting income 5 tahun ya? Caranya seperti apa? Kita hanya perlu jualan di tahun pertama 200 juta. Udah itu kita rekrut 4 agen, total grup 400 juta, promosi jadi AAD. Income kita 7 juta, betul? Kalau agent nggak ada jualan, yang nggak ada income, kan belum ada royalty, belum ada off-riding. Tahun kedua, oke, teman-teman perhatikan ini ya. Sejak tahun kedua, fokus kita bukan jualan lagi. Fokus kita ngapain? Lahirkan 2 AAD baru. Yuk semuanya chat, yuk lahirkan 2 AAD baru ya. Yuk lahirkan 2 new AAD, 2 new AAD. Fokusnya kalau Anda sudah jadi leader, fokusnya adalah lahirkan 2 new AAD. Teman-teman yuk chat, yuk ketik lahirkan 2 new AAD. Ya, saya doain yang chat ini promosiin 2 new AAD. Teman-teman lihat kekuatan lahirkan 2 new AAD ya. Tahun kedua kalau kita lahirkan 2 new AAD, teman-teman, total grupnya 1,2, income kita itu sudah, ini tanpa jualan pribadi loh teman-teman, income kita sudah 21 juta. Clear ya teman-teman ya? Next, tahun ketiga. Belum berhenti ya sampai di sini ya. Tahun ketiga ngapain, Win? Sama, setiap tahun hanya perlu fokus lahirkan 2 new AAD. Ya. Tahun ketiga juga lahirkan 2 new AAD, C dan D. A dan B itu udah jadi AAD. Begitu kita udah jadi AD, lahirkan juga 2 new AAD. AAD kita jadi, direct kita jadi 4 orang. 2 AAD, ya kan? 2 lagi AAD baru, ya kan? Total income kita, ini teman-teman, tahun ketiga, income kita sudah 500 juta per tahun. Udah masuk ke top 10% orang di dunia. Hanya jualan kapan? Tahun pertama. Tahun kedua, tahun ketiga ngapain? Lahirkan 2 new AAD baru. Tahun ketiga, lahirkan 2 new AAD baru. Tahun keempat, ya, A, B, C, D udah jadi AD, betul? Ya kan? Nah, kita tetap fokus lahirkan 2 new AAD. Lihat income kita jadi berapa, teman-teman? Ya kan? Itu income kita sudah 90 juta per bulan. Udah AD abadi belum? Belum. Karena directnya cuma AD si A, si B, si C, si D. Direct. Betul? E dan F belum jadi AD. Berarti kita belum AD abadi. Kan syarat AD abadi 5. Kapan AD abadi? Tahun kelima. Tahun kelima, kita sudah jadi AD abadi, teman-teman. Fokusnya tetap setiap tahun lahirkan 2 new AAD. Begitu kita udah tahun kelima, lahirkan 2 new AAD, income kita sudah sampai 222 juta. Udah sama seperti yang detik-detik.com itu loh. Nggak usah jadi CEO atau jadi yang susah-susah, nggak perlu. Dan yang luar biasa, bisnis ini dapat diwariskan. Even ahli waris kita nggak mau lanjutin. Dan yang luar biasa nggak bisa dijual. Akan jalan terus income-nya. So, kenapa kita nggak mau bener-bener jalanin ini dengan segenap hati, teman-teman ya. Saya doain tahun 2021, teman-teman ya, kita bisa breakthrough boundaries, teman-teman ya, kita bisa terobos tahun 2021, dan saya doain semuanya, teman-teman, kita bisa mencapai prestasi di tahun 2021. Thank you buat semuanya, buat waktunya. Mohon maaf ya, agak molor ya, udah lebih dari 1 jam. Kalau ada pertanyaan, mungkin saya bisa jawab ya, teman-teman ya. Silakan. Ini ada pertanyaan, saya bacain ya. Sales idea yang paling sering dipakai saat pandemi ini apa ya, kok ya? Saya jualnya banyaknya ke PSS sih. Jadi saya selalu ngomong, saya ini tahun kemarin itu jualan itu hampir 80 case, teman-teman ya. Jadi PSS itu kan preminya kecil-kecil, teman-teman ya. Jadi itu laku keras ya. Jualnya itu PSS. Yang paling sering dipakai saat pandemi ini apa ya? Sales idea-nya saya banyak jual PSS sih. Pastikan kita punya BPJS yang premium. Jadi begini, kalau saya nggak tahu kalau di Surabaya seperti apa. Kalau di Medan itu kan sebenarnya kalau kena COVID ya, pandemi ya, itu pemerintah kan cover. Ya, tapi kan rumah sakitnya rumah sakit pemerintah rujukan. Kalau mau pakai rumah sakit pribadi yang swasta gitu, kan biayanya mahal banget ya teman-teman ya. Nah, ini
di Prudential, kebetulan PSS itu COVID tidak ada masa tunggu. Itu yang selalu saya omongin ke klien. Kita punya COVID tidak ada masa tunggu. Jadi saya pakai kekuatan PPH PSS ya teman-teman ya. Itu yang banyak saya jual. Selain PPH Plus yang dijual cara menjelaskan ideanya via online, bagaimana ya kok caranya ya. Saya ini tidak pakai ini ya, presentasi produk ini, enggak ya teman-teman ya. Saya itu lebih banyak fact finding ya. Jadi teman-teman jualan online itu kita harus fact finding dulu. Jadi bukan kasih ide jualan gitu. Kalau ide jualan teman-teman kan lihat banyak tuh di Instagram, di Facebook juga banyak ya. Video-video singkat itu kan banyak. Jadi teman-teman belum tentu orang butuh, betul nggak ya? Jadi tugas kita sebagai agent atau leader adalah kita menggali menggali kebutuhan nasabah. Dia pentingnya apa sih sebenarnya gitu ya. Jadi saya lebih banyak bertanya sih. Contoh, dia udah berkeluarga atau belum? Kalau udah berkeluarga, anaknya ada berapa? Tanggungannya ada berapa? Itu yang kita banyak nanya. Terus dia udah punya asuransi atau belum? Asuransinya seperti apa? Itu sih lebih banyak bertanya seperti itu. Pangsa pasarnya apakah ke nasabah existing atau calon nasabah baru? Saya itu lebih banyak ke nasabah referensi ya. Jadi nasabah existing sih rata-rata udah punya PPH Plus. Jadi saya lebih banyak dapat referensi dari nasabah ya. Dapat nasabah baru dari mana? Oh ya, dari referensi teman-teman ya. Jadi saya banyak dapat referensi ya. Saya setiap tahun itu nasabah saya kasih referensi ke saya teman-teman, karena saya dari dulu udah biasakan minta ya referensi ya. Jadi referensi itu harus kita minta ke nasabah teman-teman ya. Jadi saya itu selalu ngomongin ke klien gua ya. Contoh ya, Ko Michael ini klien gua, contoh ya. Saya akan dari dulu ya, semenjak Ko Michael jadi agent, jadi nasabah saya selalu itu jaga hubungan yang baik ke klien saya. Dan saya selalu ngomong begini ke klien saya, Ko Michael mau nggak Darwin tetap jadi agentnya Ko Michael? Ada yang perlu Darwin perbaiki nggak? Ko Michael mau nggak Darwin ini tetap jadi agentnya Ko Michael ya? Kalau Koko mau, tolong dong dalam setahun 365 hari kenalin saya satu orang. Jadi saya selalu minta klien kenalin saya ke satu orang. Dia beli nggak apa-apa. Yang penting Koko kenalin saya, ya. Kenalin saya ke satu orang. Kasih saya nama, kasih saya nomor HP-nya yang ada WA. Itu aja gitu. Jadi nanti saya yang akan follow up, saya akan kasih info. Tipsnya begini. Jadi kalau kita dikasih nih, misalnya nomor telepon nih sama Ko Michael, kasih, oke, Win ini teman saya ya, namanya misalnya Novi ya, nomor handphonenya ini. Apa yang gua lakuin teman-teman? Cuma dikasih nama dan nomor handphone kan begitu, ya kan? Ya, oke Ko, thank you ya. Ko izin ya, saya nanti WA Novi, saya bilang saya dapat nomornya Novi dari Koko ya, gitu. Saya cuma hanya kasih info sih, Ko, nggak maksa dia beli atau nodong dia enggak ya. Oke Win, nggak apa-apa, lu bilang aja dari gua ya. Nah, jadi saya akan WA ke Novi ya. Pagi Ibu Novi, perkenalkan saya Darwin dari Prudential. Saya dapat nomornya Ibu Novi dari Ko Michael. Izin info ya Bu, Prudential sekarang ada cashback loh, untuk premi 20 juta. Ini just info. Jadi saya itu cuman pakai password izin info. Maksudnya apa? Izin info ya. Nah, cuman itu teman-teman. Jadi izin info Prudential sekarang ada ini. Lihat responnya. Kalau cuma dibaca ya udah. Nanti jadikan next-nya lagi bulan depan seperti itu. Tapi kalau ada tiba-tiba dia respon, ya ini ya teman-teman ya. Jadi saya nggak langsung sodorin video presentasi ya. Ini punya produk aneh-aneh. Enggak gitu. Jadi saya cuma kasih info update terbaru. Ya, kita misalnya izin info nih Februari, info apa yang saya bagi ke klien-klien gua sepanjang Februari. Pertama, COVID tidak ada masa tunggu ya. Kita punya produk kesehatan yang keren, yang preminya sangat terjangkau, sangat ekonomis. COVID tidak ada masa tunggu. Ya, itu saya selalu info. Kedua, ada cashback. Cashback kan untuk premi 20 juta itu dapat cashback bulan ini, ya kan? Itu yang saya infoin ke orang-orang baru, ya. Oke. Terus lanjut ya ke pertanyaan. Untuk dokter yang di info PSS yang aku kasih lihat chatnya tadi, pertanyaan saya bagaimana aku tahu untuk premi dokter tadi di usia 70 tahun ya, kok? Ya, di usia 70 tahun kan bisa buat bisa buat proposal kan teman-teman. Buat proposalnya. Jadi kan usianya sekarang masih 55. Jadi saya buatin proposal usia 55 berapa sih preminya, usia 56 berapa sih preminya, di Proofos buatin gitu. Seperti itu sih ya.
Dan kita ada Excel-nya. Kita ada buat Excel-nya sih. Kalau perlu nanti saya kasih ya Excel premi ya. Jadi maksudnya udah ada Excel preminya. Jadi tinggal lihat Excel-nya, tinggal masukin Excel-nya udah tahu. Nanti saya kirim lah ya ke Michael atau ke Novi ya. Itu deh. Jadi udah ada tabel Excel-nya kita buat sendiri sih teman-teman. Tetap mengacunya ke ini ya, mengacunya ke Proofos ya. Tapi sejauh ini kita pakai tabel Excel-nya kita itu nggak ada salah sih. Jadi semua benar gitu. Kalau bagi nasabah prioritas maksudnya yang punya banyak duit lebih bagus PSS atau unit link. Tergantung kebutuhannya. Dia itu mau sambil investment nggak? Kalau dia mau sambil investment ya boleh pakai unit link. Unit link itu punya kelebihan ya teman-teman ya. Kelebihan unit link itu dia itu fleksibel. Mau naikin, mau turunin, ya kan, bisa sambil nabung, bisa sambil investment, itu kan kelebihannya. Kalau PSS itu kan tradisional, stand alone, ya kan, nggak ada investment, nggak bisa cuti premi, nggak bisa kita ngomongnya cuti dulu ya 3 bulan ya, nggak bisa. Saya lagi ada duit nih, saya mau bayar langsung 5 tahun, nggak bisa. Ya itu teman-teman masing-masing ada ini ya, ada plus minusnya ya teman-teman ya. Jadi ya tergantung lah ya kebutuhan kliennya seperti apa. Saya sih kalau dia ini, ya ini orang kaya juga ada yang beli PSS saya. Kenapa nggak beli unit link kok? Karena dia merasa investasi lebih bagus di bisnisnya. Jadi di Prudential ya dia hanya mau fokus ambil asuransi. Ya udah, lo jual PSS ke dia, jual plan yang lebih tinggi seperti itu. Untuk cara meminta referensi gimana kok? Ya seperti tadi ya. Jadi saya itu selalu ngomong ke klien saya, teman-teman hubungi klien Anda, make sure klien Anda seneng sama Anda ya. Kalau klien Anda udah nggak seneng sama Anda ya pasti dia nggak mau lah ya. Anda tetap bertahan di Prudential, dia pasti berdoa supaya agentnya berubah kan kayak begitu. Ya pastikan klien Anda happy sama Anda. Anda ngomong ke klien Anda, ya tanya dia ya, seperti tadi, Ko Michael mau nggak Darwin tetap di Prudential, mau nggak Ko Darwin ini tetap jadi agentnya Ko Michael di Prudential. Jadi mau dong Win, nanti kalau ada apa-apa siapa yang ngurus kalau bukan lu jadi agent. Ya udah Ko, PR-nya ada satu, saya mau minta request nih Ko satu ya, setahun itu kan 365 hari Ko, ya kan, Ko boleh nggak, Ko kasih saya satu nama aja, jadi minta satu aja teman-teman ya. Itu sih cara saya minta referensi. Tolong tanya dong Ko, jika mau fokus ke UP itu sales stock-nya yang Koko sering pakai apa ya? Kalau jual UP ya, sales stock-nya itu apa? Kita bisa ini ya, kalau jual UPR, kalau jual UP jiwa, itu saya banyak sales stock-nya itu ngomongnya tentang ini ya, proteksi income, ya, proteksi nilai ekonomi, ya. Kenapa sih kita perlu UP jiwa 8 miliar, kenapa sih kita butuh UP jiwa 10 miliar, 15 miliar. Proteksi kredit, ya itu juga saya pakai, ya itu sih sales stock-nya, ya jadi tergantung sih dia butuhnya apa. Contoh ya, misalnya dia udah punya hospital plan dari perusahaan lain, dan udah limitnya udah bagus, ya kan. Terus dia itu juga udah punya UP, seperti itu. Terus dia ini pengusaha, ya kan. Saya akan tanya, kok kita punya loh program proteksi kredit. Saya kira-kira ngomongnya, oh saya nggak punya kredit. Berarti dia, wah pengusaha ini kaya banget ya, nggak ada kredit sama sekali, nggak ada pinjaman. Oh ya, kita punya loh produk yang namanya cover nilai ekonomi, karena Koko kan pengusaha ya. Waktu Koko itu pasti sangat berharga gitu ya. Kita punya loh program asuransi yang melindungi setiap waktu Koko. Setiap waktu produktifnya Koko. Contohnya sekarang usianya udah 50. Orang itu kan produktif sampai usia 65, ada 15 tahun ya. Jadi contoh ya Koko. Jadi maksudnya begini. Contoh ya Koko kan sekarang nggak ada kredit, nggak ada hutang, dan Koko ini punya perusahaan. Koko ini ambil keputusan. Ya, perusahaan ini sangat perlu Koko loh. Ya, jadi kita punya produk yang melindungi waktunya Koko, nilai ekonomi Koko. Jadi nilai ekonomi Koko itu setahun itu 1 miliar. Anggap dia punya perusahaan itu, dia punya penghasilan itu setahunnya 1M, contoh ya, bersih 1M. Dan dia kan masa produktifnya 15 tahun lagi, berarti 15M dong. Berarti nggak masuk, kira-kira begitulah. Jadi kita punya produk loh, mengcover nilai ekonomi Koko. Jadi kenapa sih harus beli UP 15M? Ya karena memang dia punya nilai seperti itu. Kira-kira begitulah ya. Tadi Koko sempat singgung tentang combine Peluang Cinta dan Keluarisan. Gimana tahu? Ya, jadi kita combine ya. Bisa tampilin slide-nya nggak ya, Steve?
kita punya tabel, kita jual produk ya, kita combine. Jadi Prucinta dan Pruwarisan itu kita combine ya, bayar 10 tahun, UP 1 miliar ya. Ada nggak Steve slide-nya? Nah ini ya. Nah, contoh ya, misalnya usia 40 tahun pria ya. Ini kita namakan executive plan ya teman-teman ya. Executive plan 1 miliar ya. Contoh misalnya usia 40 nih, usia 40 ya. Ambil Prucinta 1M, ambil Pruwarisan 1M, teman-teman ya. Jadi kalau usia 40, Prucinta 1M kan preminya 1,4. Kalau Pruwarisan 1M itu preminya itu 1,6 ya. Ini ya. Pria usia 40 ya kan. 1,3 1,4 ya. Total preminya itu 2,7 teman-teman ya kan. Hampir 2,7 lah. Cara sales stock-nya seperti ini. Jadi kita ngomong, kita punya produk ya tradisional, itu keren banget ya. Lu sebulan cuma bayar 2,7. Sebulan bayarnya 2,7, bayarnya 10 tahun ya. Dapat UP 1 miliar. UP-nya berapa? 1M. Tapi kalau terjadi resiko tahun pertama sampai tahun ke-20, yang cair bukan 1M, yang cair 200%. Jadi yang cair 2M dong. Betul? Terus kalau terjadi kecelakaan meninggal, itu cair 400%. Kan Prucintanya 3 kali lipat kalau kecelakaan, betul ya? Jadi kalau terjadi meninggal kecelakaan, cair 4M. Tahun pertama sampai tahun ke-20. Kalau meninggalnya karena kecelakaan khusus, itu cairnya 5M. Oke? Kalau tidak terjadi apa-apa, preminya cashback tahun ke-20 itu hampir 50%. Dan UP tetap 1M berlaku sampai usia 99. Nah, kita namakan ini executive plan, teman-teman. Ini sih. Jadi, teman-teman boleh buat sendiri lah ya. Apanya seperti itu ya. Oke? Clear? Jadi, di-combine. Jadi, polisinya ada 2. Tapi ngomongnya bukan UP-nya 2M. UP-nya tetap 1M. Cuman kalau meninggal tahun pertama sampai tahun ke-20, itu cair 200%. Kalau meninggal karena kecelakaan 400%. Kalau meninggal karena kecelakaan khusus, 500%. Ya. After tahun ke-20, itu cashback premi hampir 50% di cashback, dan pasti. Ya. Dan proteksi tetap jalan sampai usia 99, 1M-nya. Clear ya? Bagi tips dong sistem mentoring dan coaching tim yang efektif seperti apa ya? Ini harus kembali lagi ya. Jadi kita ini adalah business relationship. Jadi supaya bisa efektif, perlu one-to-one sih menurut saya. Jadi perlu waktu untuk investasi ya, jadi nggak bisa rame-rame. Ada hal yang bisa rame-rame untuk coaching, misalnya belajar produk, ya itu boleh rame-rame. Tapi kalau ngomong masalah internal, masalah hati, itu nggak mungkin rame-rame ya. Dia pasti ngomongnya harus dari hati ke hati ya. Yaitu kita harus mau nggak mau kita telepon lah ya. Jadi itu yang paling efektif sih menurut saya. Mentoringnya seperti apa? Oh kalau gua ini mentoring ya, saya lebih fokus mentoring ke AD sih ya kalau saya ya. Saya itu selalu mentoring update tentang produksi seperti itu. Tapi kalau agent saya nggak begitu kasih mentoringnya itu terhadap produksinya udah berapa gitu. Enggak, saya lebih banyak bertanya apa yang bisa gua bantu. Karena saya percaya kalau masih agent, apalagi masih newborn gitu ya, mereka perlu banyak support. Dan kadang mereka juga bingung apa yang mau dilakuin. Jadi kita paling cuma kasih tahu cara seperti ini. Lu kira-kira ada nggak yang lu mau kasih info? Terus lu ada masalah nggak? Waktu lu udah kasih info, responnya seperti apa? Nah, jadi seperti itu sih yang gue lakuin. Saya ajarin dia bagaimana nge-text gitu ya. Saya udah text, dan ingat ya, hukumnya nggak boleh forward ya. Harus copy-paste, gue bilang begitu. Dan ada yang kalau yang sulit-sulit ya pakai voice note lah ya. Nah, tapi ada juga agent saya yang voice note saya dilanjutkan ke kliennya. Seperti itu. Itu sih caranya one-to-one ya. 1 tahun lalu PCC producer, reselling atau nasabah baru. Nasabah baru semua ini sepertinya 80%. Iya ya Steve ya, harusnya nasabah baru semua sih. 80%. Semua nasabah baru ini rata-rata ya. Apa itu produk ultimate? Nah, itu tadi udah ditampilin ya. Combine Prucinta sama Pruwarisan. Spesialis fokus ke 3 produk itu aja ya. PSS kenapa nggak PPH Plus? Karena PPH Plus ini kan ada investment, teman-teman. Mau jelasin investment itu kan harus detail ya. Teman-teman, menurut saya, kalau kita jual unit link, kita harus benar-benar detail jelasin investment. Saya nggak tahu kalau di Medan itu, dulu itu
tidak begitu menjelaskan investment ya. Jadi misalnya orang mau ambil PPH Plus nih, ya kan, langsung dikasih Managed Fund Plus, kasih equity, kasih value discovery. Kita nggak jelasin apa sih itu value discovery, kita nggak jelas. Itu sih maksud saya. Jadi kita tuh mau yang cepat nih, yang penting dia perlunya proteksi. Dia maunya berapa sih proteksinya, berapa sih gitu kan. Nah, yang paling simpel ya jual PSS. Itu yang penting lu cuma tahu fitur produknya. Kalau kita, ini menurut saya sih, maksudnya saya belajar ya teman-teman, kalau teman-teman rasa cocok, kalau nggak cocok jangan diikutin. Teman-teman kalau jual unit link, make sure nasabah kita ngerti tentang investment. At least dia ngerti tentang investment itu seperti apa. Karakteristiknya seperti apa. Managed fund itu seperti apa. Value discovery seperti apa. Greater China seperti apa. Jangan kita yang nentuin sendiri tanpa kita jelasin ke nasabahnya. Itu penting ya. Itu sih kalau menurut saya, teman-teman ya. Ya, PCB 88 saya jual itu karena simple ya. Kenapa jualnya itu? Karena ini simple. PSS itu simple. Bayarnya sekian, manfaatnya sekian, udah pasti, udah. PCB 88 juga simple, bayarnya 5 tahun, proteksi sampai usia 88. Simple. Cinta Warisan juga simple, tradisional. Sekian ya sekian gitu. Nggak ada ini, neko-nekonya nggak ada gitu. Jadi simple gitu ya. Nanya kok Cinta Warisan yang kau gunakan PIA jika nasabah bayar sekaligus. Ya betul ya. Jadi kalau saya nasabahnya mau bayar sekaligus 10 tahun, 5 tahun sekaligus, saya combine dengan PIA Cash Fund. Saya ulangi ya, PIA-nya wajib cash fund ya, nggak boleh yang lain ya. Oke, mau Ko Darwin. Ya, nanti Excel-nya saya kirim ya. Oke. Ko misal minta referensi terus dikasih database pasiennya. Ya, ini dari dokter yang praktek. Bilangnya gimana Ko mengawalinya? Ya iya, izin info. Izin info ya, saya dapat data nih dari dokter ini. Ya izin info tadi. Saya dari Prudential. Ini ada update, kasih tahu update. Sangar. Yang sangar siapa ya? Oke, thank you. Rata-rata nasabah baru. Kok buat nasabah yang kaya raya, asetnya triliunan, waduh, usianya 65. Jual apa ya? Ini kalau dia penyakitan nggak? Kalau dia penyakitan, jual PIA lah, US dollar fixed income fund. Kalau saya punya nasabah yang kaya-kaya, teman-teman, tahun kemarin saya ada closing itu 100.000 US dollar PIA, kan lumayan teman-teman. 100.000 US dollar itu apinya itu hampir spektil loh ya. Ini lagi on progress, ini ada yang mau ambil 500.000 US dollar. By the way ya, PIA US dollar kita itu bagus banget. Fixed income fund ya. Jangan ambil equity atau Greater China, jangan ya. Kalau Anda jual PIA, ini khusus nasabah yang kaya raya, Anda jualah US dollar fixed income fund. Nanti cari di prudential.co.id ya. Itu performance-nya bagus banget ya. Lebih bagus daripada dia taruh di bank. Saya ngomong sales stock-nya seperti ini. Kalau dia kaya, pasti dia pegang US dollar, ada dong. Pasti dia punya account US dollar dong. Itu baru namanya kaya kan. Nanya aja, kok lu kalau taruh susuk ya, Om, kalau taruh uang di US dollar, ya kan, di bank, itu return-nya berapa sih, Om? Interest-nya berapa? Dia akan ngomong, 2% win. Berarti banyak banget uang Om. Biasanya rata-rata kalau taruh di BCA berapa? 0, sekian cuman. Ya kan? Karena orang pegang US dollar, mereka berharap selisih kurs. Bukan berharap return-nya seperti itu. Nah, Om, kita punya produk bagus di Prudential. Ini murni investment ya. Dan kita ini investnya itu ke obligasi Amerika ya. Jadi PIA fixed income fund ya. Jadi benar-benar ini kita investnya itu surat utang negaranya Amerika. Dan return-nya sejak ini produk di launching sampai sekarang itu return-nya rata-rata 5% per tahun. Jadi kalau Om pakai produk taruh di sini boleh coba Om. Tahun pertama itu nggak ada return. Karena kita kena biaya awal 5% kan kalau PIA kan. Tapi after itu sudah ini ya, sudah kita udah apa lah ya, udah make money better than bank. Itu yang gua jual. Jadi saya banyak jual PIA US dollar fixed income fund ya. Itu caranya. Anaknya usia 38 udah megang usaha parent juga. Ini konsep warisan gimana ya? Bagus ya. Oke, ini boleh kalau dia punya aset banyak ya. Ini Anda boleh siapin UP untuk balik nama. Contoh asetnya triliunan nih, udah prepare belum insurance yang untuk mengcover UP-nya sebesar biaya balik nama. Lu punya usaha banyak, lu kalau mau balik nama ke anak lu, kan pakai kena pajak. Pajak balik nama itu kan 5%. Jual UP sebesar 5% dari total asetnya, kira-kira begitu ya.
Oh ya, kok untuk nasabah ini usia 25, anaknya 2, udah dilakukan pembagian harta. Oh, udah dibagi hartanya. Udah nama anaknya belum? Kalau udah nama anaknya berarti udah nggak ada yang perlu dibalik nama. Tapi kalau belum dibuat Sebagian nama, sudah, Bu. oh sudah balik nama ya. Kalau sudah balik Sebagian. nama udah nggak kena BPN, nggak kena biaya balik nama lagi. Ya udah tawarin aja investment ya. Tawarin investment aja. Kalau dia nggak punya hospital plan, boleh tawarin diamond ya. Ya tuh. Cash fund bagaimana dengan fixed fund? Ko Michael, kalau cash fund itu kan depo ya. Kalau fixed fund itu kan ori. Ori itu bisa jarang, tapi bisa minus. Ya, obligasi pemerintah ya. Jadi bisa minus, meskipun jarang. Tapi kalau cash fund 100% itu tidak pernah minus ya. Oke. Thank you. Baru kena COVID kok. Tapi sakit lain nggak ada, udah sembuh. Ya udah jual PIA aja, udah kena COVID. PIA kan ada yang Gio, ya kan? Jual yang Gio aja, yang Gio. PIA mau usia berapapun, Gio bisa kok. PIA-nya berapa untuk US dollar? Biasanya Koko ambil berapa PIA-nya untuk US dollar? Itu ada yang PIA 37.500 awalnya. Itu ada yang PIA 35.000 kalau US dollar. Itu yang Gio ya. Yang Gio yang 1.500 sisanya top up gitu. Itu Gio, guaranteed issued offer. Ya, oke, sip, mantap ya. Kok pernah tahu nggak istilah kalau UP asuransi bisa digunakan untuk memutus rantai kemiskinan? Pernah dengar sih, tapi saya kurang setuju sih, teman-teman. Insurance untuk memutus rantai kemiskinan. Pernah sih dengar ya. Tapi kalau teman-teman, insurance itu kan sebenarnya untuk mengcover nilai ekonomi kita ya. Jadi bukan untuk memutus rantai kemiskinan. Beli UP itu tujuannya bukan untuk memperkaya generasi berikutnya. Sebenarnya sih bukan begitu ya. Tapi ya bagaimana sih kita bisa mengelola dengan baik lah. Intinya begitulah ya. 1/3 dari total aset. Boleh sih teman-teman, kalau teman-teman rasa dapat ide-ide untuk jual UP besar, boleh dipraktekin. Tapi kalau sekarang saya lebih banyak fokus ke jualnya itu ke ini ya, ke nilai ekonomi dia. Dia itu misalnya dia punya aset sekian, sekarang dia punya aset misalnya udah ada 100 miliar, asetnya sekarang 100 miliar. Dia itu kumpulin dalam waktu berapa lama? Itu yang selalu saya tanya gitu. Mulai bisnisnya itu tahun berapa? Misalnya umur 40. Terus sekarang umurnya 60, berarti 20 tahun dia kumpulin 100 miliar. Saya langsung hitungin. Berarti nilai ekonomi dia selama 20 tahun itu 100 miliar. Berarti per tahun itu 5 miliar. Kan mulai bisnis umur 40. 40 sampai umur 60, 20 tahun kan. 20 tahun, setiap tahun 5 miliar nih nilainya. Saya bilang ke dia, ini perlu diproteksi loh nilai ekonominya, Om. Saya bilang begitu. 5 miliar per tahun. Jadi kalau misalnya nih Om, misalnya ya manusia itu diizinin Tuhan sampai usia 75 gitu. Nah itu saya langsung ngomong, 1 tahun kan 5 miliar nilai ekonomi kita. Itu loh kita proteksi, gue bilang begitu. Dan kita punya produk yang sangat keren, nggak ada biaya. Yaitu jual itu. Jual yang namanya pewarisan seperti itu ya. Kok kalau suami meninggal, aset atas nama suami turun ke istri? Kena lah, kan balik nama. Kena. Ke suami, ke istri, ke anak, semuanya kena. Oke, kalau ada pertanyaan silakan. Thank you, sepertinya udah terjawab semua. Kalau ada yang ke-skip, mungkin boleh. Ini saya sambil kirimin Excel-nya ya, supaya lupa. Silakan teman-teman, saya kembali ke Ko Darwin, saya mau nanya Yes. yang Prucinta, Pruwarisan, yang sekali bayar itu loh kok. Jadi nasabah, ya Pruwarisan atau Prucinta gitu ya, yang sekali bayar. Nasabah maunya langsung bayar 10 tahun sekaligus, atau yang Pruwarisan 5 tahun sekaligus. Itu kan Koko kapan hari sempat bilang dibuat PIA. Itu gimana kok 12 juta plus total yang 9 tahun itu ya, Ko Darwin ya? Ya, contohnya misalnya preminya setahun 10 juta, contoh ya. Misalnya dia mau bayar langsung lunas nih
10 tahun 100 juta misalnya kan. Betul, Nah, betul. kan kalau Pru Cinta nggak bisa pay to date, ya kan? Nasabah punya uang nih 100 juta mau bayar sekarang, ya jangan ditolak, ya kan? Nah, kita langsung terima 100 jutanya, kan preminya setahun cuma 10 juta, betul? Berarti 10 juta untuk bayar premi tahun pertama, ya kan? 90 jutanya itu bukain PIA. Jadi PIA cash fund 12 juta premi awal, Plus top up sisanya gitu itu ya 90 juta kan, sisanya itu berarti berapa? 78 juta itu jadikan top up, seperti itu. Terus jangan lupa ya Bu, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, itu lakukan penarikan dari PIA-nya untuk bayar ke Pru Cintanya. Jadi nggak perlu lewat rekening nasabah lagi, nggak perlu. Jadi dari awal udah minta tanda tangan, kita tinggal submit lah nanti ya. Seperti itu perlu sih. ditambahi lagi nggak kok untuk biayanya yang 5% itu nggak perlu ya? Oh, nggak perlu, karena pasti akan balik ya. Pasti akan balik lah. Taruh di cash fund juga pasti akan balik kok. Kan nggak ditarik tiap bulan, kan setahun sekali ditarik. Oke. Ya? Thank you, Darwin. Thank you. Thank you. Ya, ini ada pertanyaan apa ya? Boleh teman-teman bantu. Darwin, Top reason, top why. Yes. ya saya langsung aja ya. Tadi kan di mute semuanya, jadi nggak bisa tanya langsung. Sekarang kan udah dibuka mute-nya. Thank you Darwin ya. Oke, Ko. Oke, Ko Michael. Ya. Oke, Bro Davin, kita akan ada dua pertanyaan pamungkas dari Pak Michael sama Bu Novi berikutnya nih. Setelah itu selesai kalau Bro Davin. Bertahan ya, Bro Davin ya. Siap. Kalau teman-teman mau lanjut, is okay loh ya. 15 menit ke depan masih okay loh ya. Jadi pertanyaan saya adalah yang membuat Darwin tetap stay on track, tetap bersemangat ya, meskipun udah tadi berapa? Udah 18 tahun ya tadi katanya ya. 2003 ya, udah 18 tahun tetap stay on track, tidak terganggu, tidak tergoda oleh bisnis apapun di luar sana. Bahkan yang tadi konnichiwa, karena ngomong-ngomong konnichiwa itu hampir 40% tim saya juga bergeser ke konnichiwa itu Darwin. Meskipun ada beberapa juga yang kembali dan ternyata tahun lalu juga berprestasi di Prudential juga gitu ya. Nah, yang menjadikan top why atau alasan terutama satu aja selain membantu orang, menolong tim, berbagi dan sebagainya, itu yang membuat Darwin tetap semangat ya. Bukan sekedar uang tadi ya, juga bukan mengumpulkan aset-aset. Apakah karena story dari Dr. Sufina itu yang dimana beliau udah almarhum dan sampai saat ini meskipun tidak dilanjutkan oleh keluarga inti mau suami atau anak, tapi beliau tetap dapat royalti dari Prudential alias royalti dari Prudential itu. Apakah suksesi itu maksudnya ya? Apakah itu Darwin? Atau ada alasan lain yang menjadi top alasan, top reason? Menurut saya ya, Ko Michael ya, kalau menurut saya kenapa tim saya yang ke sana, ada sih yang ke sana ya lumayan banyak juga yang ke sana, tapi tetap nggak ninggalin Pru. Dan sekarang justru udah fokusnya udah di Pru. Top why-nya menurut saya sih bukan karena duitnya ya, tapi mungkin karena relationship sih Ko Michael. Jadi dia merasa di kitanya ini dia tetap bisa diterima apa adanya, dan kehadiran kita di hidupnya itu dia itu bisa bertumbuh. Itu sih kalau menurut saya top why-nya itu ya. Jadi bukan hanya kalau masalah Sufina, masalah mereka udah denger udah lama. Kayak gini loh. Sometimes ya orang itu ada kesempatan bisa dapat duit. Dia mengira itu bisa ada kesempatan bisa dapat duit. Dia mau ke sana mau ngambil, ya udah silakan gitu. Bonbonnya bakalan habis. Ibarat makan bonbon loh kok. Orang kalau lagi makan bonbon, kita jangan kasih bonbon yang baru. Biasanya saya sih begitu ya. Saya akan tanya dia, waktu dia makan bonbon, saya akan tanya dia, bonbonnya rasanya apa? Enak ya? Saya tanya gitu. Nah, enaknya seperti apa? Saya bertanya terus, tanya kebutuhan. Terus apa yang gua bisa lakuin supaya lu makin happy gitu. Jadi itu yang selalu saya tanya ke tim saya. Jadi dia merasa dia diterima, dia terbuka, dia diterima, nggak ada penghakiman. Di saat bonbonnya udah habis, dia kembali lagi. Seperti itu sih kok. Jadi waktu itu dia akan kembali lagi dan itulah seperti AAD saya itu yang kemarin yang tahun ini promosi jadi AD. Itu sih kok. Top why-nya itu karena mereka comfort ya, karena mereka nyaman diterima. Itu sih kok. Jadi bukan saya setuju. Jadi zaman sekarang orang itu bukan hanya memang benar
orang itu perlu duit. Semua orang perlu duit ya. Tapi sekarang banyak pilihan. Zaman sekarang. Mau bisnis apa? Gitu. Jadi bukan hanya ngomong masalah duitnya, tapi orang perlu merasakan damainya. Saya di bisnis ini, saya happy nggak? Gue damai nggak? Gue bertumbuh nggak? Gue grow nggak? Nah, itu mungkin itu yang penting ya sekarang ya. Menurut saya ya, Ko ya. Jadi saya tadi ada dengar dari Gordon juga ngomong begitu ya. Saya nggak ikut sih sesinya Gordon, tapi saya pernah ikut morfosis. Pernah ikut morfosisnya Gordon, itu bagus banget ya. Itu salah satu yang dia ngomong begini, gimana sih buat orang itu bisa merasa nyaman? Nah, ini mungkin saya juga selalu ingetin ke diri saya dan ke tim saya. Jangan jadi orang di teman-teman kita as a leader ya, khususnya ya. Kita harus terus jadi orang yang above the line ya. Jadi ada Gordon Ho itu ngomong begini, ada people yang under the line, below the line, sama ini ya above the line ya gitu ya. Yang below the line itu adalah yang blame, excuse, justify. Jadi yang selalu blame, nyalahin orang, excuse, cari alasan gitu ya, sama membenarkan diri gitu ya, justify ya. Tapi kita yuk naik ke atas, itu jadi orang yang bisa diandalkan ya, accountable, udah itu responsible gitu ya. Jadi bertanggung jawab sama accountable. Jadi kita itu udah rekrut, udah jadi leader, jadi tanggung jawab kita ini apa? Dia itu harus jadi adik abadi. Dan saya selalu remind ke leader saya ya, lu mau jadi adik abadi, lu nggak bisa sendiri. Saya juga nggak bisa sendiri, makanya kita butuh bersama-sama. Gitu. Itu sih. Dan ada salah apa, lu kasih tahu. Karena saya percaya yang paling tahu gua salahnya apa kan kamu, karena lu yang rasain kan. Dan lu kasih tahu dong, gua salahnya apa gitu. Terus gua perbaiki lah gitu. Jadi ya hubungannya itu makin baik. Keterbukaan itu awal dari pemulihan sih kok. Itu sih yang gua rasain. Jadi saya bisa terbuka sama adik saya tanya dia, gua salahnya di mana, bro? Dia bilang, Win, ini lu perasaan gue ikut Zoom apa gue pusing, stres, sorry ya. So, gue apa yang bisa gue lakuin? Itu udah bulan Oktober. Oke, sekarang gue mau jadi AD, dia bilang begitu. Apa yang harus gue lakuin? Gue bilang, kalau rekrut nggak mungkin, lu harus jualan. Terus lu mau jual produk apa? Lu kalau jual PSS nggak terkejar, gue bilang begitu. Terus lu jual apa? Lu jual PCB, gue bilang begitu. Oke, sekarang yang perlu dilakukan adalah satu, ini, dua, ini. Lu ada calon nggak nasabah begini. Lu ada karakteristik orang seperti ini nggak? Jadi gue bantu dia solve the problem. Akhirnya teman-teman, kenapa dia bisa dalam 1 bulan lebih capai AD ya teman-teman ya? Padahal apinya baru 200. Masih kurang 700 kan? Kan 900 kan ke AD kan? Dia kurang 700 juta. Apa yang dia lakuin teman-teman? Dia jual PCB 88. Berapa case, Win? 2 atau 3 case doang. Dia promosi jadi AD. Jual 3 case ke orang yang berbeda. Jualnya produknya sama. PCB 88 ya. Jual PCB 88 non medical 5 miliar, bayar 5 tahun. Jadi saya kasih tahu ini konsepnya seperti ini. Living benefit PCB 88 lah ya, kan banyak kan itu kan. Bayarnya cukup 5 tahun, tidak ada biaya asuransi, tidak ada biaya akuisisi, uang tidak hilang. Anggap ini seperti deposito terproteksi. Lu cari orang-orang yang memang punya duit, lu kasih tahu ada program. Nah, itu sih kok. Akhirnya dia jual ke banyak, dia mungkin ada 10 presentasi ya atau 15 presentasi, closing 3 sih. Dan dia promosi jadi AD. Dan ini lagi on fire. Jadi teman-teman, dia benar-benar waktu saya nggak ketemu dia dari Maret sampai September, dia benar-benar di Konnichiwa. Jadi waktu di Oktober, waktu kita udah ketemu gitu ya, chemistry-nya ketemu lagi gitu, kita solve the problem, bangkit lagi gitu. Itu sih kok kalau dari saya. Ya, relation ya. Ya, relationship. Ya, menjawab sekali. Thank you, Ko Michael. Ya, oke. Pertanyaan terakhir dari Bu Novi. Silakan, Bu Novi. Sebelum kita tutup. Oke, Ko. Ini ada titipan dari pertanyaan pamungkas ya, Ko ya. Pertanyaan pamungkas dari teman-teman ini, Ko. Kalau boleh tahu nih, Ko, selama 18 tahun ada di Prudential, kita ingin tahu nih, Ko, total asetnya Koko sampai berapa nih, Ko? Dengar-dengar Koko juga katanya nggak suka pakai cicilan ya, Ko ya. Waduh, hebat banget, Ko. Kita pengen tahu nih. Terus juga kalau boleh tahu cicilan Ko, suka lah. Cicilan 0% boleh lah ya. 0% ya.
sama income-nya Koko nih 1 tahun terakhir nih Ko. Kalau boleh tahu Ko, terima kasih. Oke, thank you ya Novi ya. Masih nggak lumayan masih inilah ya, masih terus bertumbuh, itu yang udah pasti ya teman-teman ya. Jadi kalau ditanya sekarang income-nya berapa sih Win tiap bulan gitu ya. Waktu pandemi kemarin turun nggak? Ya puji Tuhan teman-teman ya. Pandemi kemarin nggak turun ya. Jadi income-nya tetap stabil, bertumbuh sekitar berapa persen ya? Sekitar 10 atau 20% lah ya. Dibanding tahun sebelumnya ya. Terus teman-teman penting banget ya. Jadi ini juga ide buat teman-teman semua karena tadi disinggung ya. Teman-teman kita sebagai leader ya, khususnya AD ya, maupun AAD lah boleh lah ya. Teman-teman ini penting banget yang namanya wisely financial management ya. Jadi maksudnya sebagai leader kita itu harus bijak mengelola income kita. Itu penting banget teman-teman. Dan kita harus belajar. Saya juga belajar sampai hari ini sama leader saya, dan kita itu selalu fokus untuk mengumpulkan net asset, teman-teman ya, net asset. Jadi net asset itu kita harus bertumbuh. Jadi menurut The Millionaire Next Door ya, bukunya Millionaire Next Door, kalau teman-teman pernah baca bukunya, itu net asset yang ideal adalah net asset sama dengan ya usia dikali dengan income rata-rata tahunan bagi 10 gitu ya. Jadi income besar belum tentu Anda punya aset besar loh. Bisa lu punya income 100 juta, tapi lu punya pengeluaran 105 juta. Masih kalah dengan orang yang punya income 5 juta, tapi bisa nabung 1 juta gitu. Jadi income besar itu tidak menentukan aset kita, tidak menentukan kita itu sudah kaya gitu. Jadi sebenarnya mengelola keuangan itu sangat penting teman-teman. Jadi ini perlu belajar ya. Jadi kita sebagai, kalau di kita semua AD, baik AAD lah ya, mulai AAD juga udah gitu ya. Kita udah memperlengkapi semua leader kita itu dengan ini ya, dengan wisely financial management. Jadi kita udah mulai kasih tahu setiap awal tahun itu apa yang perlu dilakuin. Harus catat berapa aset Anda, udah itu berapa hutang Anda, terus berapa income Anda tahun terakhir, seperti itu. Ya, jadi itu perlu dilakuin teman-teman. Kalau nggak suka, harus belajar untuk lakuin itu. Catat semua pendapatan Anda mungkin bisa dari Prudential saja, atau mungkin ada dari tempat lain, itu perlu dicatat. Hutang ada nggak? Nah, itu harus dicatat juga. Terus aset Anda saat ini berapa? Anda harus tahu juga. Jadi aset bukan aset pada saat beli ya, aset sekarang. Contoh ya, beli mobil nih. Lu harga mobil misalnya 300 juta waktu lu beli. Sekarang masih 300 ya? Enggak lah. Sekarang mungkin udah jadi 200. Itu pun apa termasuk tinggi ya. Jadi maksudnya aset itu adalah sekarang gitu. Kalau ini aset dijual, harganya berapa? Seperti itu. Nah, terus hutangnya ada nggak? Itu juga perlu banget ya belajar ya. Teman-teman, penting banget ya. Karena di bisnis kita itu bisa dapat income lumayan ya teman-teman ya. Tapi kalau kita nggak bisa kelola, teman-teman, ini bisa jadi bumerang. Jadi sangatlah hati-hati untuk mengelola keuangan. Tapi karena waktu ya, jadi kita nggak bahas tentang financial planning. Saya bersyukur leader saya itu, Dr. Arifin, itu juga mengajari terus ya bagaimana untuk mengumpulkan net asset. Ya, jadi kita ini selalu, dari dulu saya jadi agent itu, jadi leader itu, termasuk agensi saya. Jadi kita itu udah mulai fokus ya, setiap leader, khususnya leader ya, kita selalu fokusnya itu ngumpulin aset teman-teman ya. Jadi kalau ditanya sekarang income-nya berapa, Ko Darwin ya, terakhir ya sampai dengan Desember, kalau saya akumulasi Januari sampai Desember teman-teman ya, itu kurang lebih ya. Tadi kalau kurang lebih kalau misalnya tadi ini ya 5 tahun itu kan 222 ya gitu ya. Saya itu kan 5 tahun. Saya tahu udah 18 tahun teman-teman ya kan. Nah, teman-teman itu mencapai ya 3 kali lipat lah ya teman-teman ya dari 222-nya. Jadi itu yang tiap bulan yang Prudential kirim ke saya teman-teman ya. Dan itu udah ada pos-posnya juga, udah ada alokasinya seperti itu teman-teman ya. Jadi itu yang kalau mungkin teman-teman di Prudential itu seperti itu. Tapi kalau Stephen bisa tampilin nggak ya, di Prudential itu ada loh yang di saat pandemi income-nya itu di atas 1M. Stephen ada skip nggak? PPH-nya.
Oh, nggak ada siapin ya, udah nggak apa-apa ya. Jadi kemarin waktu di pandemi kita ada tampilin teman-teman ya, income agent kita di Prudential, teman-teman, di grup di agensinya kita, itu ada loh income-nya yang sebulan itu di atas 1 M, ada loh yang income-nya di atas 700-an juta. Jadi kita tampil itu buktinya, ya seperti itu ya. Oke, thank you. Yes, ada lagi teman-teman. Ya, silakan Sofian. Ya, oke Bro Darwin, luar biasa ya. Saya terpukau banget ya dengan income yang 600 plus per bulan ya. Itu kalau saya setahun itu. Malu banget ya. Itu sebulan saya setahun ya. Teman-teman, kita sudah di penghujung acara ya. Terima kasih Bro Darwin dengan sharingnya luar biasa. Kemudian ide-idenya dari penjualan, cara minta referensi, kemudian sharing-sharing pengalaman-pengalamannya dan sebagainya. Sungguh sangat menginspirasi kami semua hari ini dan saya harap apa yang Bro Darwin sharingkan hari ini bisa membuat kita lebih maju lagi di bisnis ini di tahun 2021 ini. Thank you so much ya Bro. Nah kita ada sertifikat untuk entry hari ini. Silakan Ananda dibantu ditayangkan sertifikatnya. Iya, oke ya. Bro, ini terima kasih banget ya sharingnya hari ini, luar biasa banget. Sayang sekali waktunya terbatas. Kapan-kapan boleh dong dilanjutkan lagi beberapa ide-ide, tips-tips yang belum sempat tersampaikan hari ini gitu ya Bro ya. Foto Pak Sofian, foto. Iya. Oke Bro, teman-teman kita boleh ya dinyalakan kameranya, kita akan foto bareng-bareng. Ya silakan Bro Darwin, tahan sebentar ya. Oke, nyala semua kameranya teman-teman. Dinyalakan semua ya teman-teman ya. Yuk, nyalakan teman-teman yang pede dong dengan mukanya. Ini ada 3 kali ya nanti ya fotonya ya. Oke, dihitung dulu. Oke, Bro. siap. Ya, 1. 1, 2, 3. Slide berikutnya. Oke, slide berikutnya. 1, 2, 3. Slide berikutnya. Slide terakhir ya. Oke. 1, 2, 3. Ya. Sudah? Selesai? Sudah. Oke, terima kasih ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Semuanya Darwin. ya. Darwin, thank you so much. Thank you ya semuanya ya. Thank you. Ya, oke, nah. Oke. Nah, teman-teman, tadi kita buka acaranya dengan doa. Saya akan tutup acaranya dengan doa. Ya, saya akan pimpin secara Katolik ya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, terima kasih atas sharing luar biasa dari sahabat kami Darwin. Dan semoga apa yang beliau sharingkan hari ini sungguh dapat menginspirasi kami dan dapat mengimprove kami lagi ke depannya di bisnis ini agar kami dapat semakin banyak memberkati orang dan semakin banyak memberi dampak bagi orang-orang sekitar kita. Terima kasih Tuhan atas semuanya yang Kau dampingi hari ini. Terima kasih. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke teman-teman, terima kasih waktunya. Kita sudah di penghujung acara. Kita ketemu lagi di M3 minggu depan. Oh ya, ada pengumuman sedikit teman-teman. Bagi teman-teman SB8, nanti kita hari Rabu, kita akan kumpul lagi. Kita akan mulai lagi training pertama kita. Dengan maksimal supaya mengarungi tahun 2021 dengan luar biasa. Oke teman-teman, kita ketemu lagi di hari Rabu teman-teman. Selamat pagi. Pagi. Oke Bro Budi. Thank you Kak Sofian, thank you. Thank you semuanya. Dan Thank you Ko Mike. Thank you Ko Sofian. ya, Thank you udah diajak. Oke, thank you semua. Yuk. Dah. Place to sleep, lock me out and through a feast. The world moves on another day.